Pada zaman dahulu kala, di sebuah pedesaan yang damai bernama Karangbanyu, hiduplah orang-orang dengan kisahnya sendiri. Di bawah langit kemarau, angin kering meniup daun-daun bambu yang bergesekan, menciptakan suara gemerisik yang menemani keheningan panjang di ujung desa. Di sana, berdiri sebuah gubuk bambu kecil yang sudah reot, beratap daun rumbia yang mulai menguning. Tanah pekarangannya berdebu dan tandus, mencerminkan kerasnya kehidupan yang harus dijalani penghuninya. Meski begitu, gubuk ini menyimpan sebuah cerita besar tentang kehormatan yang sedang dipertahankan oleh dua jiwa yang disatukan oleh nasib yang sungguh tak terduga. Di serambi gubuk tersebut, duduklah Kliwon, seorang pemuda miskin yang sangat jujur, bersama Ningsih, seorang perempuan berhati tegar. Mereka berdua terpaksa memulai kehidupan sebagai sepasang suami istri, bukan karena cinta yang tumbuh alami, melainkan karena sebuah garis nasib yang sangat pahit. Kliwon menatap halaman yang berdebu dengan tatapan kosong, sementara Ningsih merapikan ujung kain kebayanya yang sudah lusuh. Mereka berdua sangat menyadari beban berat dari pandangan sinis warga desa, namun mereka bertekad kuat untuk menjaga kehormatan rumah kecil ini dari segala bentuk cemoohan yang terus menghantui pikiran mereka setiap saat. Pernikahan mereka bermula dari sebuah kejadian memilukan yang berakar pada kebiasaan buruk ayah Ningsih yang sangat kecanduan berjudi, Juragan Brata, seorang tuan tanah licik di desa itu. Dengan sengaja merancang sebuah perjudian kotor yang penuh dengan kecurangan, ayah Ningsih kalah telak dan jatuh dalam hutang besar, sehingga ia terpaksa menyerahkan putri tunggalnya itu. Juragan Brata tidak mengambil Ningsih, melainkan memaksa Ningsih menikah dengan Kliwon, pemuda paling miskin di desa, hanya untuk menghina dan menginjak-injak harga diri keluarga Ningsih di hadapan seluruh penduduk desa Karangbanyu yang sedang berkumpul di balai desa. Namun, Ningsih bukanlah perempuan lemah yang terus meratapi nasib buruknya di sudut ruangan dengan air mata berlinang. Ia menatap wajah suaminya dengan tenang lalu berkata bahwa mereka harus bekerja keras untuk membangun hidup baru meskipun harus menelan rasa malu yang teramat dalam ini. Kliwon mengangguk perlahan dan berjanji dengan suara serak bahwa ia akan selalu melindungi Ningsih dan memastikan perutnya tidak akan pernah kelaparan. Ningsih memandang hamparan tanah kering di depan gubuknya, dan anehnya, ia tidak melihat sebuah keputusasaan, melainkan sebuah secercah harapan kecil yang harus mereka rawat bersama. Kliwon sendiri adalah sosok pekerja keras yang selalu mengandalkan kedua tangannya yang kasar untuk bertahan hidup setiap hari. Hatinya sangat baik, dan ia tidak pernah sekalipun mengeluh ketika dirinya dijadikan alat oleh Juragan Brata untuk merendahkan orang lain. Ia menerima kehadiran Ningsih di gubuknya dengan penuh rasa hormat, memperlakukannya bukan sebagai barang taruhan yang murah, melainkan sebagai seorang istri sejati yang harus ia jaga martabatnya. Sikap Kliwon yang begitu tulus membuat Ningsih merasa aman, dan perlahan-lahan rasa hormat mulai tumbuh di dalam hati Ningsih untuk suami sederhananya itu. Gubuk bambu tempat mereka tinggal memang sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan rumah-rumah kayu milik warga desa lainnya. Dinding anyaman bambunya sudah banyak yang berlubang. Atapnya sering bocor jika hujan turun. Dan dapurnya hanya berupa tungku tanah liat yang sangat sederhana. Akan tetapi, Ningsih dan Kliwon selalu menjaga kebersihan rumah kecil mereka dengan sangat baik dan penuh ketelitian. Lantai tanahnya selalu disapu setiap pagi dan sore, mencerminkan sebuah upaya keras mereka untuk tetap menjaga harga diri serta kehormatan di tengah kemiskinan dan rasa malu yang seolah mencekik leher mereka. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Kliwon sudah melangkah menuju hutan di lereng bukit untuk mengumpulkan kayu bakar dan mencari dedaunan liar. Sementara itu, Ningsih sibuk membersihkan pekarangan dan menanak singkong hasil kebun tetangga
yang diberikan sebagai upah mencuci pakaianan. Tetangga yang lewat terkadang berbisik-bisik membicarakan mereka, tetapi Ningsih selalu berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus menyapu. Ia mengayunkan sapu lidinya dengan kuat sampai tidak ada satupun daun kering yang tersisa di halaman. Seolah ia juga sedang menyapu bersih segala prasangka buruk orang-orang terhadap keluarga kecilnya tersebut. Warga desa Karangbanyu memang tidak bisa berhenti membicarakan apa yang mereka sebut sebagai pernikahan kotor dari meja judi. Beberapa orang merasa kasihan melihat nasib Ningsih. Namun lebih banyak lagi yang mencibir dan menjauhi mereka karena takut berurusan dengan Juragan Brata. Kliwon seringkali mendengar bisikan tajam itu saat ia berjalan melewati pasar desa untuk menjual kayu bakarnya kepada para pedagang makanan. Meskipun hatinya terluka, Kliwon hanya menundukkan kepalanya, tersenyum sopan kepada siapa saja yang menatapnya, lalu berjalan lebih cepat untuk segera kembali ke pelukan gubuk bambunya yang terasa damai. Saat malam tiba, udara di desa Karangbanyu menjadi sangat dingin, menyusup melalui celah-celah dinding bambu yang rapuh itu. Kliwon dan Ningsih biasanya duduk berdua di dekat perapian dapur yang hangat sambil menunggu sisa kayu bakar habis menjadi abu. Ningsih dengan telaten menambal pakaian Kliwon yang robek, sementara suaminya membelah ubi rebus untuk dibagi dua secara adil. Mereka menikmati hidangan sederhana itu bersama secangkir air panas. Dan kehangatan api perlahan-lahan mencairkan hawa dingin dari takdir perjodohan yang sangat kejam ini, membawa sedikit ketenangan ke dalam batin mereka berdua. Suatu malam, Kliwon menatap nyala api dan memberitahu Ningsih bahwa ia berencana menggali sebuah sumur di halaman belakang gubuk mereka. Musim kemarau yang panjang membuat sumur umum di desa mengering, dan Ningsih harus berjalan sangat jauh ke sungai untuk mendapatkan air bersih. Ningsih tersenyum mendengar niat baik suaminya, lalu berkata bahwa ia akan dengan senang hati membantu menarik tanah galian dari atas. Rencana sederhana untuk membuat sumur ini, tanpa disadari membuat ikatan batin di antara mereka berdua menjadi semakin kuat, karena mereka memiliki satu tujuan bersama untuk diperjuangkan. Keesokan paginya, Kliwon mulai menggali tanah di bawah naungan pohon nangka besar, yang daunnya sudah banyak berguguran karena kemarau. Tanah di daerah itu sangat keras, kering, dan penuh dengan batu-batu sebesar kepalan tangan yang membuat ujung cangkulnya sering memantul. Keringat bercucuran deras membasahi punggung Kliwon yang telanjang. Namun ia terus mengayunkan cangkulnya dengan penuh semangat tanpa henti. Menjelang siang, Ningsih datang, menghampirinya membawa sebuah kendi tanah liat berisi air putih yang sejuk. Menyuruh suaminya beristirahat sejenak sambil mengusap peluh di dahi Kliwon dengan kain lap yang bersih. Hari berganti hari, dan lubang galian sumur itu kini sudah menjadi sangat dalam dan gelap di bagian bawahnya. Kliwon terpaksa menggunakan sebuah tangga bambu darurat untuk bisa memanjat turun ke dasar lubang dan kembali naik ke atas. Dari permukaan tanah, Ningsih bekerja keras menarik ember kayu berisi tanah basah menggunakan seutas tali tambang yang tebal dan kasar. Pekerjaan ini sungguh melelahkan tulang dan otot mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh karena memiliki sumur sendiri. Berarti mereka akan mendapatkan sedikit kebebasan dari ketergantungan pada fasilitas desa yang dipenuhi gunjingan. Pada suatu malam tertentu, cahaya bulan purnama bersinar sangat terang, menyinari desa Karangbanyu yang sedang terlelap dalam keheningan total. Karena udara malam terasa jauh lebih sejuk, Kliwon memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya menggali sumur ditemani oleh cahaya bulan yang keperakan. Ningsih setia menemani di atas, memegang sebuah lampu minyak kecil di tepi lubang untuk memberikan tambahan penerangan bagi suaminya di bawah sana. Suara cangkul yang beradu dengan tanah bergema dengan sangat pelan memecah kesunyian malam, menciptakan sebuah irama kehidupan yang penuh dengan ketekunan dan kesabaran dari keluarga kecil itu. Di tengah keasyikan menggali,
Tiba-tiba cangkul Kliwon membentur sebuah benda keras yang suaranya tidak terdengar seperti batu pada umumnya. Bunyinya terdengar tumpul dan berat. Seolah-olah ia baru saja memukul sebuah benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar matang. Kliwon segera menghentikan ayunan cangkulnya, berjongkok di dasar lubang. Lalu mulai menyingkirkan tanah di sekitarnya menggunakan kedua tangan kosong. Dari atas lubang, Ningsih bertanya dengan suara pelan tentang apa yang baru saja ditemukan oleh suaminya, dan Kliwon meminta istrinya untuk menunggu sebentar. Sementara ia membersihkan benda misterius tersebut dengan sangat hati-hati. Kliwon terus menggali pinggiran benda itu agar tidak merusak permukaannya yang terasa cukup halus di bawah lapisan lumpur. Benda itu ternyata adalah sebuah guci tanah liat tua berukuran sedang yang seluruh bagiannya tertutup oleh lumpur keras yang mengering saat Kliwon mencoba mengangkatnya. Guci itu terasa luar biasa berat. Jauh lebih berat dari sekadar guci kosong biasa. Ia mendongak ke atas dan memanggil Ningsih. Memintanya untuk menurunkan tali tambang agar ia bisa mengikat guci kuno tersebut dan menariknya bersama-sama ke permukaan tanah untuk diperiksa lebih lanjut. Mendengar permintaan suaminya, Ningsih segera melemparkan ujung tali tambang ke bawah, lalu bersiap untuk menarik beban berat tersebut dari atas. Setelah Kliwon mengikatkan tali dengan kencang pada leher guci, Ningsih menarik tali itu dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki. Guci itu perlahan-lahan naik ke atas, dan setelah sampai di bibir sumur, Ningsih menariknya ke rumput kering dengan napas tersengal-sengal. Kliwon kemudian memanjat tangga bambu dengan cepat. Lalu mereka berdua duduk bersila di atas tanah, menatap benda berlumpur yang tampak sangat misterius di bawah cahaya bulan purnama. Karena diliputi rasa penasaran yang besar, Kliwon segera bergegas mengambil selembar kain lap usang dan sedikit air dari sisa persediaan mereka. Ia membasahi kain itu dan mulai mengusap permukaan guci secara perlahan, membersihkan gumpalan lumpur kering yang menutupi kulit luar guci tersebut. Setelah beberapa saat, ukiran-ukiran indah berbentuk sulur tanaman dan dedaunan mulai terlihat jelas menghiasi seluruh permukaan tanah liat guci itu. Benda ini terlihat sangat kuno dan antik, seolah-olah merupakan sebuah peninggalan berharga dari zaman dahulu kala yang entah bagaimana bisa terkubur dalam di pekarangan rumah mereka. Bagian atas guci tua itu ternyata ditutup rapat menggunakan sebuah sumbat kayu tebal yang disegel dengan lelehan lilin kering yang mengeras. Kliwon merogoh sakunya untuk mengambil sebuah pisau kecil, lalu menggunakan ujung pisau itu untuk mencongkel lapisan lilin dan membuka sumbatnya. Setelah sedikit berusaha keras, sumbat kayu itu akhirnya terlepas dengan bunyi letupan kecil yang memecah keheningan malam di pekarangan tersebut. Ningsih mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah guci. Jantungnya berdebar kencang. Bertanya-tanya, apakah guci misterius ini berisi kepingan emas atau harta karun kuno yang bisa mengubah nasib mereka? Namun sungguh di luar dugaan. Ketika Kliwon mengarahkan lampu minyak ke dalam lubang guci, tidak ada kilauan emas yang terlihat di sana. Guci itu justru terisi penuh hingga ke lehernya dengan biji-bijian aneh berwarna coklat tua yang sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ukuran biji itu sedikit lebih besar dari biji jagung, tetapi lebih kecil dari buah kemiri, dan permukaannya terlihat sedikit keriput. Saat sumbatnya terbuka sepenuhnya, aroma harum yang sangat khas, memadukan bau tanah basah dan wangi manis, seketika menguar memenuhi udara malam yang dingin. Kliwon memasukkan tangannya ke dalam guci dan mengambil segenggam penuh biji-bijian aneh tersebut untuk diperhatikan lebih saksama di bawah cahaya lampu. Biji-biji itu terasa sangat kering dan utuh, sepertinya tersimpan dengan sangat sempurna dan terlindungi dengan baik di dalam guci yang kedap udara. Ningsih menatap tangan suaminya dengan penuh kebingungan.
lalu bertanya pelan tentang jenis tanaman apa yang sekiranya berasal dari biji misterius ini. Kliwon hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan raut wajah keheranan, karena seumur hidupnya tinggal di desa ini. Ia belum pernah melihat atau mencium aroma tanaman seperti ini, alih-alih merasa kecewa, karena tidak menemukan emas atau perhiasan berharga. Ningsih justru menyentuh biji-bijian itu dengan ujung jarinya secara sangat lembut. Ia tersenyum manis ke arah Kliwon dan berkata bahwa mungkin saja penemuan ini adalah sebuah anugerah yang dikirimkan oleh leluhur untuk mereka. Ningsih merasakan sebuah harapan baru yang hangat mengalir di dadanya, meyakini bahwa biji-biji kehidupan ini adalah sesuatu yang harus mereka rawat dengan baik. Ia membayangkan bahwa kelak biji-biji ini akan tumbuh menjadi tanaman subur yang menutupi pekarangan gubuk mereka yang selama ini selalu gersang dan tandus. Kliwon mengangguk setuju mendengar perkataan istrinya yang penuh kebijaksanaan itu. Lalu ia memasang kembali sumbat kayu ke mulut Guci dengan sangat rapat. Mereka berdua bersepakat untuk menyimpan penemuan Guci berisi biji harum ini sebagai sebuah rahasia besar dari seluruh penduduk desa Karangbanyu, tanpa terkecuali. Kliwon sangat khawatir jika kabar ini menyebar. Juragan Brata yang licik itu akan mencari berbagai alasan kotor untuk merampas Guci tersebut dari tangan mereka. Oleh karena itu, Kliwon segera mengangkat guci berat itu dan membawanya masuk ke dalam gubuk bambu untuk disembunyikan di sudut ruangan. Malam itu, rasa antusias yang menggebu-gebu membuat kedua suami istri ini sama sekali tidak bisa memejamkan mata untuk beristirahat di atas dipan. Mereka duduk berhadapan di atas tikar pandan yang lusuh, berdiskusi dengan suara berbisik tentang di mana mereka harus menanam biji-biji berharga tersebut esok. Kliwon mengusulkan agar mereka menggunakan tanah galian sumur yang subur untuk membuat sebuah kebun kecil yang tersembunyi di bagian belakang gubuk mereka. Suasana di dalam rumah bambu yang biasanya terasa dingin dan sepi itu kini berubah menjadi jauh lebih hangat dan dipenuhi oleh harapan ketika semburat cahaya matahari pagi perlahan muncul dari ufuk timur. Angin kemarau yang kering kembali bertiup menyapu debu-debu di jalanan desa Karangbanyu. Akan tetapi, desa yang biasanya terlihat suram ini kini terasa sangat berbeda di mata Kliwon dan Ningsih yang berdiri di ambang pintu. Tempat ini tidak lagi terasa seperti sebuah penjara pengasingan yang memalukan, melainkan sebuah lahan luas tempat dimulainya sebuah awal kehidupan yang baru. Kliwon menatap lekat wajah istrinya yang terlihat sangat damai dan penuh semangat saat Ningsih bergegas melangkah menuju dapur untuk menyiapkan sarapan pagi mereka. Ningsih menyajikan sepiring singkong rebus yang masih mengepulkan asap hangat dan menuangkan air putih ke dalam cangkir bambu milik Kliwon dengan senyuman. Ia menatap mata suaminya dan berbisik pelan bahwa hari ini mereka akan mulai menanam biji-biji tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka akan membesarkan tanaman itu sama seperti mereka memupuk rasa saling menghargai dalam pernikahan tak terduga yang awalnya penuh dengan kepahitan ini. Di sudut gubuk, Guci tua itu berdiri dalam diam, menyimpan rahasia takdir yang kelak akan melahirkan seorang saudagar termasyhur di tanah Jawa. Pagi itu, Kliwon dan Ningsih memulai tugas baru mereka dengan penuh semangat di area belakang gubuk bambu yang tersembunyi dari jalan desa. Kliwon menggemburkan tanah sisa galian sumur yang ternyata cukup subur, meskipun musim kemarau sedang melanda seluruh penjuru desa Karangbanyu tanpa ampun. Ningsih membawa guci tanah liat itu dan mulai menaburkan biji-biji misterius tersebut secara hati-hati ke dalam lubang-lubang kecil yang telah disiapkan suaminya. Mereka berdua bekerja dengan sangat rukun, menyirami setiap benih menggunakan air segar yang baru saja mereka timba langsung dari dasar sumur baru tersebut. Selama berminggu-minggu, kegiatan menyirami kebun rahasia ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang sangat menyenangkan bagi pasangan suami istri yang sederhana ini.
Ningsih selalu merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ia sedang membesarkan anak-anaknya sendiri di tengah kerasnya kehidupan desa. Kliwon juga selalu memastikan pagar anyaman bambu di sekeliling kebun tertutup rapat, agar tidak ada hewan liar maupun tetangga usil yang mengintip. Kerja keras mereka membuahkan hasil yang manis ketika tunas-tunas hijau berukuran kecil mulai menyembul menembus permukaan tanah dengan bentuk daun yang melengkung indah. Bentuk tanaman ini sungguh sangat berbeda dari semua jenis sayuran atau palawija yang biasa ditanam oleh para petani di desa Karangbanyu. Batangnya berwarna kemerahan dengan urat-urat daun yang terlihat sangat kuat, menyiratkan bahwa tanaman ini mampu bertahan hidup di cuaca paling panas sekalipun. Setiap kali angin sore berhembus melewati pekarangan belakang, daun-daun tersebut akan mengeluarkan sebuah aroma rempah wangi yang sangat menenangkan pikiran. Ningsih sering berdiri berlama-lama di tepi kebun itu, menghirup aroma harum yang membuat segala kelelahan fisik dan beban batinnya seakan menguap begitu saja ke udara. Meskipun kehidupan mereka berdua secara perlahan mulai terasa jauh lebih damai. Bayang-bayang masa lalu tidak begitu saja mau melepaskan cengkeramannya dari gubuk mereka. Keharmonisan yang berhasil diciptakan oleh Kliwon dan Ningsih rupanya mulai terdengar sampai ke telinga Juragan Brata yang tinggal di rumah gedongan di pusat desa. Tuan Tanah Licik itu merasa sangat tidak senang ketika menyadari bahwa rencana kotornya untuk menghancurkan hidup keluarga Ningsih ternyata sama sekali tidak berhasil. Ia justru melihat bahwa pasangan miskin tersebut mampu bertahan hidup berdampingan dengan tabah tanpa pernah datang kepadanya untuk mengemis. Rasa dengki yang sangat gelap mulai menggerogoti hati Juragan Brata ketika ia sering melihat Kliwon berjalan tegap di jalanan desa tanpa rasa malu. Brata selalu menginginkan agar semua orang yang pernah berhutang padanya hidup dalam penderitaan dan penyesalan yang mendalam sepanjang sisa umur mereka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ningsih yang dulu menangis saat dijadikan barang taruhan kini bisa tersenyum tulus ketika berjalan berdampingan bersama suaminya. Oleh karena itu, Brata segera menyusun sebuah rencana jahat baru untuk kembali menginjak-injak martabat Kliwon dan merusak kedamaian rumah tangga mereka. Pada suatu hari pasar yang sangat ramai, Juragan Brata duduk di sebuah warung kopi bersama beberapa kaki tangannya yang sering menagih hutang. Dengan suara yang sangat keras agar didengar oleh semua penduduk desa yang kebetulan sedang berbelanja, ia mulai menyebarkan sebuah kabar bohong yang keji. Juragan Brata mengatakan bahwa ayah Ningsih sebenarnya belum melunasi seluruh hutang judinya dan masih memiliki tunggakan besar yang diam-diam disembunyikan. Ia menegaskan bahwa tanah tempat berdirinya gubuk bambu milik Kliwon saat ini sebenarnya sudah menjadi hak milik sah Juragan Brata sepenuhnya. Berita bohong yang disebarkan dengan penuh keyakinan itu langsung menyebar dengan sangat cepat seperti api liar yang membakar rumput kering di musim kemarau. Warga desa yang mudah percaya mulai berbisik-bisik setiap kali mereka berpapasan dengan Kliwon atau Ningsih di jalanan sempit desa Karangbanyu yang berdebu. Mereka menganggap bahwa pasangan suami istri itu hanyalah pencuri yang sedang menempati tanah milik orang lain tanpa memiliki rasa malu sedikit pun di hati. Pandangan mata penduduk desa yang sebelumnya mungkin dipenuhi rasa kasihan, kini seketika berubah menjadi tatapan sinis penuh dengan tuduhan tidak berdasar. Setiap kali Ningsih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian beberapa tetangga, para perempuan desa akan segera memalingkan wajah dan menjauhkan keranjang cucian mereka. Tidak ada satu orang pun yang mau menyapanya atau sekadar membalas senyuman ramah Ningsih seperti hari-hari biasa. Sebelum adanya rumor jahat tersebut beredar, bahkan beberapa orang dengan sengaja membicarakan soal hutang judi ayahnya dengan suara lantang tepat saat Ningsih sedang berjalan melewati pekarangan rumah mereka. Hati Ningsih terasa sangat perih, seperti disayat pisau tajam. Tetapi ia terus menahan air matanya agar tidak jatuh dan menodai kehormatan suaminya. Kliwon juga mengalami nasib buruk yang sama
Ketika ia berusaha menjual kayu bakar hasil tebangannya kepada para pedagang makanan di pasar desa, beberapa pelanggan tetapnya tiba-tiba menolak membeli kayu tersebut dengan alasan yang sangat dibuat-buat. Padahal Kliwon tahu mereka hanya takut menyinggung perasaan Juragan Brata. Kliwon terpaksa membawa pulang kembali sebagian besar kayu bakarnya yang berat itu, dengan langkah gontai di bawah terik matahari siang yang menyengat kulit. Sesampainya di gubuk bambunya, Kliwon hanya bisa duduk terdiam di serambi sambil menatap tanah kering dengan dada yang terasa sangat sesak. Melihat suaminya pulang dengan wajah murung dan tumpukan kayu yang tidak terjual. Ningsih segera mendekat dan menyuguhkan segelas air putih hangat untuknya. Ia bertanya dengan suara lembut tentang apa yang sedang terjadi di pasar, sehingga suaminya terlihat begitu lelah dan menyimpan banyak beban pikiran. Kliwon menceritakan semua perlakuan buruk warga desa dan rumor keji tentang tanah gubuk mereka yang sengaja dihembuskan oleh mulut berbisa Juragan Brata. Mendengar penjelasan tersebut, Ningsih hanya bisa menghela napas panjang. Menyadari bahwa bayang-bayang kelam perjudian kotor ayahnya belum benar-benar pergi menjauh dari hidupnya. Suasana di dalam gubuk yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh kecemasan mendalam yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan menggunakan kata-kata biasa. Kliwon merasa dirinya telah gagal menjadi pelindung yang baik bagi istrinya karena ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuasaan Juragan Brata. Namun, Ningsih menggenggam erat tangan kasar suaminya yang kapalan itu dan mengingatkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalan terangnya sendiri. Mereka berdua bersepakat untuk tidak membalas segala fitnah keji itu dengan amarah, melainkan memilih untuk terus bekerja keras di kebun rahasia belakang rumah. Beberapa hari kemudian, ketika suasana permusuhan di desa terasa semakin mencekik dada, seorang tamu yang sangat tidak terduga mendatangi gubuk reot mereka. Tamu itu adalah Ki Kardi, seorang tukang kayu tua yang sangat dihormati di desa karena kebijaksanaannya dan kebaikannya kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ki Kardi berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayunya menyusuri jalan setapak berdebu, mengabaikan tatapan aneh dari para tetangga yang melihatnya menuju rumah Kliwon. Kedatangan sosok sesepuh desa ini membuat Kliwon dan Ningsih sangat terkejut, sekaligus memunculkan sedikit rasa haru yang menggetarkan hati mereka berdua. Kliwon bergegas menyambut Ki Kardi di depan pekarangan, menuntun pria tua itu dengan sangat hati-hati agar bisa duduk bersandar di serambi gubuknya. Ningsih segera pergi ke dapur belakang untuk menyiapkan secangkir teh hangat terbaik dari sisa persediaan daun teh murah yang mereka miliki saat ini. Ki Kardi tersenyum ramah sambil menatap sekeliling gubuk bambu yang memang terlihat sangat reot, namun terjaga kebersihannya dengan amat luar biasa rapi. Ia mengangguk pelan, seolah-olah ia bisa langsung merasakan ketulusan hati penghuni rumah ini yang sama sekali tidak tercermin dari gosip murahan warga desa. Setelah meminum seteguk teh hangat yang dihidangkan Ningsih dengan penuh rasa hormat, Ki Kardi mulai membuka percakapan dengan nada suara yang sangat tenang. Orang tua itu berkata bahwa ia sudah mendengar semua kabar angin yang sengaja ditebarkan oleh Juragan Brata di setiap sudut pasar minggu lalu. Ki Kardi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mempercayai omong kosong tersebut karena ia sangat mengenal tabiat buruk Brata yang penuh dengan keserakahan. Menurut Ki Kardi, orang jujur seperti Kliwon tidak akan mungkin merampas tanah yang bukan haknya. Apalagi membiarkan istrinya menderita dalam kebohongan. Mendengar kata-kata dukungan dari seorang sesepuh desa yang sangat dihormati, mata Kliwon langsung berkaca-kaca. Karena selama ini ia harus menanggung beban sendirian. Kliwon menjelaskan dengan jujur bahwa tanah ini memang sudah diberikan sebagai kompensasi awal saat Ningsih diserahkan dan tidak ada lagi hutang tersisa. Ningsih yang duduk di samping suaminya ikut menyeka air matanya yang jatuh. Merasa sangat bersyukur karena ternyata masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran.
Beban berat yang selama beberapa minggu terakhir ini menghimpit dada mereka, seolah terangkat sedikit demi sedikit berkat kunjungan baik dari pria tua itu. Kikardi kemudian memberikan sebuah nasihat berharga kepada pasangan muda ini dengan raut wajah yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup panjang. Ia meminta Kliwon dan Ningsih agar jangan pernah merespons provokasi kotor Juragan Brata dengan kemarahan atau mencoba membalas perbuatannya dengan tindakan kekerasan. Membalas dendam hanya akan membuat kalian berdua masuk ke dalam perangkap kotor yang sudah disiapkan oleh lintah darat licik tersebut dengan sangat rapi. Teruslah bekerja keras tanpa bersuara. Biarkan hasil keringat tulus kalian yang kelak membungkam semua mulut berbisa di desa Karangbanyu ini untuk selamanya. Nasihat tulus dari Kikardi itu langsung meresap ke dalam hati Kliwon dan Ningsih seperti siraman air sejuk di tengah padang pasir kemarau. Kliwon berjanji kepada sesepuh desa itu bahwa ia akan terus menjaga kehormatan keluarganya dan tidak akan pernah terpancing oleh ejekan murahan warga. Ningsih juga menyatakan tekadnya untuk terus membersihkan pekarangan dan mengurus rumah sebaik mungkin agar martabat mereka tetap berdiri tegak di tengah terpaan fitnah. Kikardi tersenyum bangga mendengar jawaban teguh dari kedua pasangan tersebut, menyadari bahwa di balik kemiskinan mereka terdapat sebuah kekuatan jiwa luar biasa. Sebelum berpamitan pulang, Kikardi tidak sengaja mencium bau harum yang sangat aneh menguar pelan dari arah halaman belakang gubuk bambu tersebut. Ia bertanya kepada Kliwon dengan dahi berkerut tentang aroma, menenangkan apa yang sedang semerbak terbawa angin sore. Yang sejuk ini memasuki serambi rumah, karena merasa bahwa Kikardi adalah orang yang sangat bisa dipercaya sepenuhnya. Kliwon akhirnya menceritakan penemuan guci tua misterius saat ia menggali sumur. Kliwon juga menceritakan bagaimana mereka menanam biji-bijian rahasia itu di belakang rumah yang kini mulai tumbuh subur, menyebarkan wangi semerbak di udara. Mendengar cerita menakjubkan tersebut, mata tua Kikardi membulat karena terkejut sekaligus merasa sangat kagum dengan misteri yang menyelimuti pekarangan tanah keluarga ini. Ia meminta izin untuk melihat langsung kebun kecil yang disembunyikan di balik pagar anyaman bambu rapat di area belakang gubuk sederhana tersebut. Ningsih mengangguk pelan lalu menuntun Kikardi berjalan menuju kebun belakang untuk menunjukkan tanaman-tanaman muda berdaun merah yang tumbuh sangat rapi berjajar. Sesampainya di sana, Kikardi terpana melihat pemandangan menakjubkan dari puluhan tunas kuat yang memancarkan aroma rempah wangi luar biasa kuat tersebut. Kikardi berjongkok di dekat salah satu tanaman muda tersebut, lalu menyentuh daunnya yang terasa sedikit kasar namun sangat kokoh menghadapi hawa panas. Pria tua itu terdiam cukup lama, seolah sedang menggali ingatan masa lalunya tentang legenda-legenda kuno yang pernah diceritakan oleh kakek buyutnya dahulu. Ia kemudian menatap Kliwon dan Ningsih bergantian, lalu berkata dengan suara bergetar bahwa tanaman ini bukanlah jenis palawija sembarangan yang bisa ditemukan bebas. Ini adalah sejenis rempah kuno yang sangat berharga tinggi. Hadiah langsung dari alam untuk mereka yang mampu bersabar menghadapi segala bentuk penderitaan keji. Penjelasan Kikardi membuat jantung Ningsih dan Kliwon berdebar sangat kencang. Tidak menyangka bahwa firasat baik Ningsih tentang biji tersebut ternyata benar adanya. Kikardi kembali mengingatkan mereka untuk merawat kebun rahasia ini dengan kewaspadaan yang berlipat ganda karena nilai dari rempah ini pasti sangat menggiurkan. Jika Juragan Brata sampai mengetahui tentang keberadaan harta karun hidup di belakang rumah ini, pria rakus itu pasti akan melakukan segala cara kotor. Ia pasti akan mencari ribuan alasan hukum palsu untuk merampas seluruh tanah dan mengusir keluarga Kliwon keluar dari batas desa Karangbanyu tanpa ampun. Kliwon mengangguk mantap dan berjanji akan selalu mengunci gerbang belakang, serta menutupi sela-sela pagar bambu dengan anyaman daun kelapa kering yang lebih tebal. Ia tidak akan membiarkan siapapun, terutama antek-antek utusan Juragan Brata, berani mendekati, apalagi melangkah masuk ke dalam area suci pekarangan belakang rumahnya.
Ningsih juga bertekad untuk menyiram tanaman ini pada malam hari saja, agar kegiatan mereka tidak mengundang kecurigaan tetangga yang suka mengintip dari kejauhan. Dukungan dari Ki Kardi memberikan sebuah semangat baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya untuk berjuang mempertahankan tanah kecil warisan takdir tersebut. Matahari mulai terbenam di ufuk barat saat Ki Kardi akhirnya berpamitan meninggalkan gubuk reot keluarga Kliwon untuk kembali pulang ke rumahnya sendiri. Langkah kaki pria tua itu terlihat jauh lebih ringan, meninggalkan jejak ketenangan batin yang tertinggal kuat di dalam hati Kliwon dan Ningsih sore itu. Pasangan suami istri ini berdiri di depan pintu rumah mereka, menatap kepergian sesepuh desa itu dengan perasaan penuh rasa syukur yang mendalam. Mereka kini tahu persis bahwa meskipun seluruh desa membenci mereka karena fitnah kotor, masih ada satu cahaya kebenaran yang tidak bisa dipadamkan. Malam itu, Kliwon dan Ningsih kembali duduk bersama di dekat tungku dapur mereka yang menyala hangat sambil menikmati makan malam yang sederhana. Meskipun rumor keji tentang tanah mereka masih terus beredar liar di luar sana, namun suasana batin mereka berdua kini terasa sangat kuat. Mereka sepakat untuk mengabaikan segala bentuk cemoohan dan hanya fokus pada pertumbuhan tanaman rempah rahasia yang kelak bisa menjadi jalan keluar kemiskinan mereka. Di bawah temaram cahaya lampu minyak tanah yang berkedip, mereka menatap ke masa depan dengan sebuah keberanian baru yang tidak bisa dihancurkan. Angin malam yang dingin kembali menyapu atap daun rumbia gubuk bambu mereka. Namun kali ini tidak ada lagi rasa putus asa yang menyertainya. Aroma harum dari kebun belakang diam-diam menyusup melalui celah dinding, membawa serta harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik dan bermartabat tinggi. Kliwon memeluk pundak Ningsih dengan lembut, membisikkan doa pelan agar alam semesta terus melindungi usaha kecil mereka dari tangan-tangan kotor orang jahat. Di tengah kebencian yang ditebar oleh Juragan Brata, cinta dan ketekunan di rumah kecil ini perlahan-lahan mengakar kuat menembus kerasnya nasib kehidupan nyata. Tahun demi tahun berlalu dengan sangat cepat di desa Karangbanyu, tanpa ada yang menyadari perubahan besar yang terjadi secara perlahan dan pasti. Biji-biji ajaib yang ditanam Kliwon dan Ningsih kini telah tumbuh menjadi hamparan ladang rempah langka yang sangat rimbun menyembunyikan gubuk mereka. Kehidupan pasangan suami istri ini semakin lengkap ketika alam semesta mengaruniakan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas bernama Jatmika. Anak itu tumbuh besar di tengah keharuman rempah-rempah yang menenangkan, mewarisi ketekunan ayahnya yang luar biasa, serta hati tegar ibunya yang sangat pemaaf. Setiap musim panen tiba, Kliwon selalu membawa hasil bumi rahasianya itu ke pasar kota yang jaraknya sangat jauh dari desa Karangbanyu yang berdebu. Ia tidak pernah menjual rempah berharga tersebut kepada para tengkulak lokal demi menghindari kecurigaan dari mata-mata suruhan Juragan Brata yang selalu berkeliaran mencari kesalahan. Di kota besar itu, para pedagang kaya selalu berebut membeli rempah harum milik Kliwon dengan harga emas yang sangat tinggi karena kualitasnya luar biasa. Uang hasil penjualan tersebut diam-diam ia simpan di bawah lantai tanah gubuknya untuk merencanakan masa depan pendidikan Jatmika kelak saat ia beranjak dewasa. Perlahan, namun pasti, kehidupan ekonomi keluarga Kliwon mulai membaik meskipun mereka tetap memilih untuk hidup dalam kesederhanaan yang sangat bersahaja di mata tetangga. Gubuk bambu yang reot itu kini telah diperbaiki dindingnya menggunakan papan kayu jati tua yang kuat, namun dari luar sengaja dibiarkan terlihat kusam. Ningsih tidak lagi harus pergi ke sungai untuk mencuci pakaian orang lain demi mendapatkan beberapa potong singkong rebus sebagai upah kerja keras hariannya. Ia kini sepenuhnya fokus membesarkan Jatmika dengan penuh kasih sayang dan mengajarkan anak cerdas itu cara membaca kitab-kitab kuno tentang budi pekerti yang luhur. Jatmika tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat disegani karena kecerdasannya yang luar biasa tajam dalam memecahkan masalah pelik para warga desa yang berselisih. Meskipun keluarganya pernah dijauhi dan difitnah,
Jatmika sama sekali tidak pernah menyimpan dendam kesumat di dalam relung hatinya yang paling dalam terhadap tetangga. Ia sering membantu mengajari anak-anak desa membaca dan menulis di serambi rumahnya. Setiap sore, setelah matahari mulai condong ke ufuk barat yang jingga, sikap pemuda ini yang sangat santun dan dermawan, perlahan-lahan mulai meluluhkan hati para penduduk desa yang dulu sering mencibir ayah dan ibunya dengan keji. Perubahan nasib yang dialami keluarga Kliwon ternyata tidak luput dari pengamatan tajam Juragan Brata, yang hatinya selalu dipenuhi oleh rasa iri yang membakar. Tuan Tanah Licik itu merasa sangat heran melihat Kliwon tidak lagi terlihat memakai baju compang camping saat berjalan melewati alun-alun utama desa Karangbanyu setiap pagi. Brata bahkan sempat menyuruh beberapa orang bayarannya untuk mengintai rumah keluarga Kliwon setiap malam, demi mencari tahu dari mana asal-muasal kekayaan misterius tersebut. Namun, pagar kayu rapat yang dibangun Kliwon berhasil menggagalkan setiap usaha mata-mata itu untuk melihat hamparan rempah langka yang tumbuh subur di belakang rumah, karena gagal menemukan sumber kekayaan mereka. Rasa dengki di dalam dada Juragan Brata semakin tidak terbendung dan berubah menjadi sebuah amarah yang meledak-ledak. Ia sama sekali tidak rela melihat keluarga yang dulu ia mempermalukan di depan balai desa. Kini justru hidup jauh lebih makmur dan tenang. Brata lalu memanggil dua orang anak buahnya yang paling bengis untuk menjalankan sebuah rencana fitnah keji yang sudah ia susun dengan sangat rapi. Ia memberikan sebuah kantong kain berwarna hitam yang berisi penuh koin emas murni hasil rampasannya kepada mereka dengan tatapan mata yang sangat licik pada suatu malam tanpa cahaya bulan. Ketika seluruh penduduk desa Karangbanyu sedang terlelap tidur pulas, dibuai angin kemarau, kedua suruhan Brata mulai beraksi. Mereka mengendap-endap mendekati pekarangan depan rumah Kliwon dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara langkah kaki yang bisa membangunkan penghuni rumah yang tertidur. Salah satu dari mereka segera menggali lubang kecil dangkal di dekat tumpukan kayu bakar Kliwon, lalu menguburkan kantong koin emas hitam itu dengan cepat. Setelah berhasil menanam barang bukti palsu tersebut, mereka langsung melarikan diri ke dalam kegelapan malam dengan senyum licik mengembang di wajah kotor mereka. Keesokan harinya, sebelum ayam jantan selesai berkokok menyambut fajar menyingsing, Juragan Brata sudah berdiri di tengah pasar desa dengan wajah berpura-pura sangat panik. Ia berteriak dengan suara lantang bahwa rumah gedongannya baru saja dibobol maling tadi malam dan sekantong koin emas warisan leluhurnya telah hilang dicuri. Brata dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa ia sempat melihat bayangan seorang pria miskin berlari ke arah pinggiran desa setelah mencuri hartanya tersebut, tentu saja tanpa perlu menyebutkan nama secara langsung. Seluruh warga desa seketika langsung mengarahkan kecurigaan mereka kepada keluarga Kliwon yang tiba-tiba terlihat hidup makmur. Bisik-bisik penuh kecurigaan kembali terdengar menggema di setiap sudut jalanan sempit desa Karangbanyu yang dipenuhi oleh para perempuan penggosip. Saat mereka mengambil air, mereka mulai mengaitkan perbaikan rumah Kliwon yang dilakukan secara diam-diam dengan kabar hilangnya koin emas milik Juragan Brata pada malam nahas kemarin. Tuduhan tidak berdasar ini membuat suasana desa yang tadinya mulai membaik kini kembali menjadi sangat tegang dan dipenuhi oleh hawa permusuhan yang menyengat. Beberapa pemuda desa bahkan sudah bersiap-siap membawa obor bambu berniat mendatangi rumah Kliwon untuk melakukan penggeledahan paksa tanpa menunggu perintah dari kepala desa. Sementara itu, di dalam rumahnya yang damai, Jatmika sedang membersihkan bagian atap rumah yang sudah berdebu tebal akibat musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Saat ia menggeser beberapa tumpukan genting tua yang tidak terpakai, tangannya secara tidak sengaja menyentuh sebuah benda kotak kayu kecil yang tertutup rapat debu. Jatmika segera mengambil benda aneh tersebut dan meniup debu yang menutupi permukaannya, hingga terlihat ukiran bunga jati yang melingkari seluruh sudut kotak itu, karena diliputi rasa penasaran yang besar.
Pemuda cerdas itu turun dari tangga bambunya lalu membawa kotak kayu kuno tersebut menuju ke ruang tengah. Jatmika meletakkan kotak kayu kecil itu di atas meja makan dan memanggil kedua orang tuanya yang sedang sibuk memilah panen rempah di belakang. Ningsih datang mendekat sambil menyeka keringat di dahinya. Lalu matanya seketika membulat besar ketika melihat bentuk kotak kayu kuno yang sangat familiar tersebut. Ningsih berkata dengan suara bergetar pelan bahwa kotak itu adalah barang peninggalan terakhir mendiang ayahnya yang selalu ia bawa kemanapun saat berjudi. Kliwon yang berdiri di samping istrinya juga mengangguk, mengingat kotak ini diserahkan bersamaan dengan Ningsih saat malam perjudian kotor puluhan tahun yang lalu. Dengan jari-jari yang gemetar karena menahan emosi masa lalu, Ningsih perlahan membuka kait kuningan kecil yang mengunci kotak kayu peninggalan ayahnya tersebut. Di dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah usang itu, tidak ada barang berharga selain sepasang dadu tulang berwarna putih yang mulai menguning. Jatmika segera mengambil kedua dadu tersebut, menimbangnya di telapak tangannya yang kuat, dan menyadari ada sesuatu yang sangat janggal dengan berat benda tersebut. Pemuda cerdas itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu mencoba melemparkan dadu tulang itu beberapa kali ke atas permukaan meja kayu jati di hadapannya secara berulang-ulang. Setiap kali dadu tulang putih itu jatuh dan berhenti menggelinding di atas meja kayu, angka yang muncul selalu menunjukkan nilai yang sama persis. Jatmika menatap mata ayahnya dengan tajam, lalu menjelaskan bahwa ini bukanlah dadu permainan biasa yang mengandalkan murni keberuntungan dari seorang pemain di meja. Ini adalah dadu pemberat rahasia yang telah diisi timah di salah satu sisinya sehingga akan selalu jatuh pada angka yang sudah ditentukan sebelumnya. Jatmika menyadari bahwa kakeknya sama sekali tidak kalah berjudi karena nasib buruk semata, melainkan telah menjadi korban penipuan sangat keji dari sang bandar. Ningsih menutup mulutnya menggunakan kedua tangan, tidak percaya dengan fakta menyakitkan yang baru saja dibongkar oleh anak kesayangannya tepat di depan matanya sendiri. Ia menceritakan bahwa pada malam kelam itu, Juragan Brata yang menjadi bandar dengan paksa meminjamkan dadu miliknya kepada sang ayah sebelum permainan dimulai. Fakta ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa Juragan Brata telah merancang seluruh perjudian itu untuk merampas seluruh harta, martabat, dan harga diri keluarganya. Kliwon mengepalkan kedua tangannya dengan sangat kuat menahan amarah yang selama puluhan tahun ia kubur dalam-dalam di dasar hatinya, demi menjaga kedamaian Ningsih. Di tengah ketegangan yang menyelimuti ruang tengah keluarga tersebut, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu depan yang terbuat dari kayu jati kokoh. Jatmika segera berjalan membuka pintu dan mendapati Ki Kardi berdiri di sana dengan wajah yang terlihat sangat cemas dan napas sedikit terengah-engah. Sesepuh desa itu segera masuk ke dalam rumah, menatap Kliwon dalam-dalam, lalu mengatakan bahwa warga desa sedang berkumpul di balai dengan membawa obor. Ki Kardi memperingatkan bahwa Juragan Brata sedang memimpin mereka menuju kemari untuk menuduh Kliwon mencuri sekantong koin emas yang sengaja disembunyikan di luar. Kabar dari Ki Kardi itu bukannya membuat keluarga Kliwon merasa takut atau panik melarikan diri mencari tempat bersembunyi di dalam hutan yang gelap. Jatmika justru tersenyum sangat tenang, memegang pundak ayahnya dengan erat, lalu berkata bahwa inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan segalanya dengan sangat terhormat. Pemuda itu mengambil sepasang dadu pemberat tulang peninggalan kakeknya dan memasukkannya ke dalam saku baju beskapnya sebagai senjata utama, mematahkan segala kebohongan berat. Ia meminta ayah dan ibunya untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun malam ini. Biarkan dirinya yang maju berhadapan langsung dengan Tuan Tanah Licik. Sebelum rombongan warga desa tiba di pekarangan, Jatmika mengajak ayahnya keluar rumah sejenak untuk memeriksa halaman depan yang dicurigai sebagai tempat penyembunyian barang.
Jatmika dengan teliti mengamati setiap jengkal tanah kering di dekat tumpukan kayu bakar dan menemukan bekas galian baru yang tanahnya masih terlihat gembur. Kliwon segera membongkar tumpukan tanah tersebut menggunakan tangannya dan benar saja. Sebuah kantong kain berwarna hitam berisi koin emas murni tersembunyi di sana. Alih-alih membuangnya ke tempat jauh, Jatmika justru menyuruh ayahnya membiarkan kantong emas tersebut tetap berada di sana agar jebakan ini berbalik menghancurkan pembuatnya. Tak lama kemudian, suara riuh rendah dari puluhan warga desa mulai terdengar semakin jelas, mendekati pekarangan depan rumah keluarga Kliwon yang sangat sepi. Cahaya merah menyala dari puluhan obor bambu menerangi malam gelap itu, memperlihatkan wajah-wajah penuh amarah yang telah berhasil dihasut oleh lidah berbisa Brata. Juragan Brata berjalan di barisan paling depan dengan dada membusung sombong, seolah-olah ia adalah pahlawan pembawa keadilan yang siap menghukum seorang pencuri hina. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak pagar kayu rumah Kliwon. Namun Jatmika sudah berdiri tegak di depan pintu dengan sorot mata tak gentar. Jatmika menyapa para warga desa dengan suara lantang, namun tetap menjaga kesopanan yang selalu diajarkan oleh ibunya selama ini di dalam gubuk mereka. Pemuda itu bertanya kepada Juragan Brata apa yang membuat seorang tuan tanah besar bersedia repot-repot membawa warga desa ke gubuk miskin milik keluarganya. Juragan Brata tersenyum merendahkan dan berteriak bahwa Kliwon telah mencuri sekantong koin emas dari rumahnya, lalu menyembunyikan harta berharga itu di pekarangan ini. Ia menuntut agar warga segera menggeledah seluruh penjuru rumah dan pekarangan, sampai barang bukti tersebut ditemukan untuk membuktikan bahwa keluarga ini adalah perampok. Dengan raut wajah yang tetap sangat tenang bagai air di danau pagi hari, Jatmika mempersilakan warga desa untuk memeriksa pekarangan rumahnya dengan teliti. Jatmika kemudian menatap tajam ke arah mata Juragan Brata, lalu berkata bahwa jika emas itu memang ditemukan, keluarganya siap menerima hukuman seberat apapun. Namun pemuda itu memberikan satu syarat yang sangat tegas di hadapan semua warga desa yang sedang memegang obor menyala di halaman berdebu tersebut. Jika kebenaran ternyata menunjukkan hal yang sangat berbeda, maka Juragan Brata harus bersedia mempertanggungjawabkan segala kejahatan kotor masa lalunya di hadapan sesepuh desa. Juragan Brata tertawa terbahak-bahak mendengar tantangan yang menurutnya sangat konyol itu karena ia sudah sangat yakin rencananya akan berjalan sempurna tanpa sedikit pun cacat. Ia langsung memerintahkan kedua anak buah bengisnya untuk segera berpura-pura mencari barang bukti dengan berjalan lurus menuju tumpukan kayu bakar di sudut pekarangan. Warga desa hanya bisa menonton dengan napas tertahan saat kedua orang suruhan itu mulai menggali tanah gembur, menggunakan tangan kosong di bawah cahaya obor. Jatmika melipat kedua tangannya di depan dada, menatap tajam setiap gerakan kotor mereka sambil terus meraba dadu tulang yang tersimpan aman di saku bajunya. Hanya dalam waktu singkat, salah satu anak buah Brata berteriak kegirangan sambil mengangkat tinggi-tinggi sebuah kantong kain berwarna hitam yang dipenuhi oleh lumpur kotor. Ia menyerahkan kantong berat tersebut kepada Juragan Brata yang menerimanya dengan senyum kemenangan luar biasa lebar, menghiasi wajahnya yang penuh dengan kesombongan palsu. Brata segera membuka ikatan kantong itu lalu menuangkan isinya, sehingga puluhan koin emas murni berjatuhan mengeluarkan bunyi gemerincing yang sangat nyaring di telinga warga. Suasana desa seketika menjadi riuh rendah dipenuhi gumaman amarah penduduk yang merasa dibohongi oleh keluarga Kliwon yang tampak suci selama puluhan tahun ini. Melihat emosi warga yang mulai mendidih bersiap untuk melakukan tindakan pengeroyokan membabi buta, Ki Kardi segera melangkah maju berdiri tepat di samping Jatmika. Sesepuh desa itu mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi ke udara, meminta semua penduduk untuk diam sejenak dan tidak mengambil tindakan gegabah secara sepihak malam ini. Ki Kardi mengingatkan mereka semua bahwa setiap terdakwa berhak memberikan pembelaan terakhirnya,
Sebelum hukum adat dijatuhkan secara kejam kepada anggota keluarga malang tersebut, Jatmika menatap lurus ke wajah angkuh Juragan Brata. Lalu melangkah perlahan ke tengah kerumunan dengan senyuman kecil penuh misteri yang membuat musuhnya tiba-tiba gemetar. Jatmika berdiri di tengah lingkaran cahaya obor bambu yang menyorot wajahnya, menunjukkan sebuah ketegasan seorang pria dewasa yang siap membela nama baik keluarganya. Ia sama sekali tidak mempedulikan teriakan cemoohan beberapa pemuda desa yang terus memprovokasi suasana agar segera menghancurkan rumah kayu yang sudah dibangun susah payah. Pemuda cerdas ini tahu bahwa kunci untuk menjatuhkan pria selicik Brata bukanlah dengan menggunakan kekuatan fisik melainkan dengan membeberkan fakta logis di hadapan umum. Ia menarik napas panjang menikmati udara kemarau yang kering, lalu mulai membuka suara memecah keributan massa yang semakin tidak terkendali di pekarangannya malam itu, dengan suara bariton yang sangat lantang menggema ke seluruh sudut pekarangan. Jatmika bertanya bagaimana anak buah Brata bisa langsung menemukan letak emas tersebut. Ia menunjuk ke arah pekarangan rumahnya yang sangat luas, lalu menekankan betapa anehnya mereka berdua hanya menggali di satu titik spesifik tanpa kebingungan. Warga desa yang awalnya tersulut amarah tiba-tiba terdiam saling berpandangan satu sama lain. Mulai menyadari kejanggalan nyata dari proses pencarian barang bukti kilat tersebut. Juragan Brata seketika kehilangan senyum kemenangannya dan wajahnya mulai memucat karena sadar bahwa sandiwara kotor yang ia susun ternyata memiliki celah sangat fatal. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi tuan tanah licik itu ketika melihat perubahan drastis pada sorot mata puluhan warga desa yang kini mengintimidasi. Brata mencoba membela diri dengan tergagap-gagap, beralasan bahwa anak buahnya memiliki penciuman tajam bagai anjing pemburu, sehingga mudah menemukan bau barang berharga milik majikannya. Namun, alasan bodoh yang keluar dari mulut bergetarnya itu justru terdengar sangat konyol dan memancing cemoohan pelan dari beberapa tetua desa yang berdiri paling depan. Malam ini, kebenaran mutlak yang sudah lama tertidur dalam kegelapan mulai menggeliat bangun perlahan, siap menghancurkan segala kepalsuan yang ditanam oleh kemaruk harta. Mendengar alasan konyol yang keluar dari mulut Juragan Brata, suasana di pekarangan rumah Kliwon berubah menjadi sangat canggung. Warga desa yang sebelumnya begitu bersemangat membawa obor untuk menghakimi Kliwon, kini mulai saling berbisik penuh keraguan, seolah menyadari kebodohan mereka. Jatmika tetap berdiri dengan sikap yang sangat tenang. Matanya menatap tajam ke arah tuan tanah licik yang mulai gemetar ketakutan itu. Ia tahu bahwa celah kecil dari kebohongan ini sudah cukup untuk membuka pikiran warga desa yang selama ini selalu ditutupi oleh ketakutan buta terhadap kekuasaan semu sang tuan tanah bengis tersebut. Jatmika kembali melangkah maju mendekati tumpukan tanah bekas galian dan menunjuk kantong kain hitam yang sedang dipegang erat oleh Juragan Brata. Ia meminta warga memperhatikan dengan saksama bahwa kantong tersebut sama sekali tidak basah oleh embun malam, meskipun tanah di bawah kayu sangat lembab. Bukti sederhana ini semakin menegaskan bahwa kantong berisi emas itu baru saja ditanam beberapa saat sebelum rombongan warga desa tiba di pekarangan ini. Warga mulai mengangguk pelan menyetujui analisis cerdas pemuda itu, menyadari bahwa mereka semua sedang diperalat untuk menjadi penonton dalam sebuah panggung sandiwara keji, dengan nada suara yang sangat berwibawa. Jatmika berpaling menghadap puluhan warga desa dan menyatakan bahwa ayahnya tidak pernah memakan harta haram sedetik pun. Ia menceritakan betapa kerasnya Kliwon dan Ningsih bekerja siang dan malam, membangun kehidupan mereka dari titik terendah tanpa pernah mengemis pada siapa saja. Kekayaan yang mereka miliki saat ini murni berasal dari keringat tulus dan kesabaran tanpa batas merawat ladang rempah yang sangat berharga di belakang rumah. Pernyataan tulus ini menyentuh hati beberapa tetua desa yang selalu melihat Kliwon pergi ke hutan mencari kayu dengan wajah penuh peluh kelelahan. Setelah suasana di pekarangan itu sedikit lebih tenang,
Jatmika mengalihkan topik pembicaraan ke sebuah rahasia masa lalu yang jauh lebih kelam dan menyakitkan. Ia menatap lurus ke mata Juragan Brata dan menyebutkan kembali malam kelabu puluhan tahun silam ketika ibunya dijadikan barang taruhan yang sangat hina. Jatmika mengatakan bahwa penderitaan keluarganya bermula dari sebuah meja judi kotor yang dikendalikan oleh keserakahan sang tuan tanah untuk menghancurkan martabat kakeknya. Mendengar masa lalu itu diungkit kembali. Wajah Juragan Brata memerah padam menahan amarah yang meledak karena merasa otoritasnya sedang diinjak-injak di hadapan umum. Juragan Brata berteriak lantang dengan suara seraknya, menyuruh Jatmika menutup mulut dan tidak mencampuri urusan hutang piutang masa lalu yang sudah selesai. Ia bersikeras bahwa kakek Jatmika memang seorang pecundang bodoh yang mempertaruhkan anak perempuannya sendiri karena tidak mampu menahan godaan setan di meja judi. Brata mengklaim dirinya menang dengan sangat adil malam itu, dan ia merasa berhak mengambil apapun sebagai ganti rugi atas uangnya yang hilang. Namun, ucapan sombong tersebut sama sekali tidak membuat Jatmika gentar sedikit pun. Pemuda itu justru membalasnya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat misterius, tanpa tergesa-gesa. Jatmika merogoh saku baju beskapnya yang berwarna gelap, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil peninggalan masa lalu yang telah lama terkubur. Seluruh pandangan mata warga desa seketika tertuju pada sepasang dadu tulang berwarna putih kusam, yang kini tergeletak rapi di telapak tangan Jatmika. Ningsih yang berdiri di ambang pintu bersama suaminya tidak mampu lagi menahan air mata yang sedari tadi menggenang melihat keberanian putranya membela kehormatan. Ia menyadari bahwa malam ini adalah puncak dari segala doa dan kesabaran panjang yang selama ini ia panjatkan dalam kesunyian malam di gubuknya. Jatmika mengangkat kedua dadu tulang itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang di bawah penerangan cahaya obor yang menyala merah. Ia menjelaskan bahwa benda kecil ini adalah kunci dari semua kemalangan yang menimpa keluarganya. Sebuah alat penipu yang digunakan untuk merampas kehidupan manusia. Dadu ini sengaja dipinjamkan oleh Juragan Brata kepada kakeknya tepat sebelum putaran terakhir yang menjadi penentu nasib ibunya sebagai barang jaminan hutang judi. Penjelasan Jatmika membuat suasana desa yang tadinya riuh, kini mendadak menjadi sangat sunyi senyap. Menyerap setiap kata yang keluar dari mulut pemuda cerdas tersebut. Untuk membuktikan ucapannya di hadapan puluhan saksi mata, Jatmika menantang Juragan Brata untuk melemparkan dadu tersebut ke atas sebuah batu ceper di pekarangan. Ia meminta sang tuan tanah membuktikan sendiri bahwa dadu itu adalah alat permainan normal yang sepenuhnya mengandalkan garis nasib dan keberuntungan semata. Namun, Juragan Brata seketika mundur selangkah. Keringat dingin membasahi seluruh wajah dan lehernya. Sementara bibirnya bergetar hebat, tidak mampu merangkai satupun kata. Penolakannya yang sangat jelas itu justru menjadi sebuah pengakuan diam-diam yang membenarkan semua tuduhan tajam yang baru saja dilontarkan oleh anak kliwon tersebut, karena Juragan Brata tidak berani menyentuh benda itu. Jatmika memutuskan untuk melemparkan sendiri dadu tulang putih tersebut ke atas permukaan batu yang datar. Dadu itu berguling dengan suara gemerincing pelan, sebelum akhirnya berhenti dan menunjukkan dua angka 6, yang sangat sempurna mengarah ke langit malam bersinar. Jatmika memungutnya kembali, mengocoknya sebentar, lalu melemparnya lagi dengan tenaga yang berbeda ke arah sudut batu yang sedikit lebih kasar dari bagian tengahnya. Hasilnya tetap sama persis. Kedua dadu itu kembali berhenti pada angka 6. Seolah digerakkan oleh sebuah sihir hitam yang sangat sulit dipercaya nalar. Warga desa terkesiap melihat kejadian aneh tersebut berulang kali tepat di depan mata mereka tanpa adanya manipulasi gerakan tangan dari sang pemuda. Jatmika kemudian menjelaskan rahasia licik di balik fenomena itu, mengungkapkan bahwa salah satu sisi dadu ini telah dibor dan diisi dengan timah berat. Karena beban yang sangat tidak seimbang, dadu akan selalu jatuh dengan posisi yang telah diatur sebelumnya.
memastikan kemenangan mutlak bagi sang pemilik dadu. Rahasia kotor ini membuka mata semua orang tentang betapa kejamnya juragan. Brata menghisap darah warga miskin menggunakan berbagai tipu muslihat di meja judinya dengan suara yang sedikit bergetar menahan luapan emosi. Jatmika menyatakan bahwa kakeknya tidak pernah kalah oleh nasib buruk, melainkan dirampok siang bolong. Ia menegaskan bahwa pernikahan ibunya dengan Kliwon bukanlah hasil dari sebuah takdir malang, melainkan dari sebuah konspirasi busuk yang sengaja dirancang secara sistematis. Jatmika menudingkan jarinya ke arah Juragan Brata, menuduhnya sebagai perusak keluarga dan pencuri sejati yang bersembunyi di balik kekayaan, hasil memeras keringat rakyat. Tuduhan langsung ini menjadi sebuah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Juragan Brata di hadapan para penduduk desa yang selama ini takut kepadanya. Juragan Brata mencoba membantah dengan suara gagap yang sangat menyedihkan, menuduh Jatmika menggunakan ilmu sihir untuk menipu pandangan mata seluruh warga desa ini. Ia memohon kepada penduduk untuk tidak mempercayai omong kosong seorang anak miskin dan tetap memihak kepadanya yang merupakan tokoh paling penting di sini. Akan tetapi, tidak ada satupun warga desa yang beranjak dari tempatnya. Mereka justru menatap pria licik itu dengan sorot mata penuh kebencian. Semua rasa hormat palsu yang selama ini mereka tunjukkan kepada sang tuan tanah seketika berubah menjadi kemuakan yang tidak lagi bisa disembunyikan sama sekali, melihat keengganan warga untuk percaya. Ki Kardi melangkah maju menembus kerumunan dan meminta izin kepada Jatmika untuk memeriksa kedua dadu tulang tersebut. Sesepuh desa itu meraba permukaan benda kecil tersebut dengan jari-jarinya yang keriput, namun sangat berpengalaman membedakan tekstur kayu dan tulang selama puluhan tahun. Ia mengangguk pelan mengonfirmasi bahwa dadu ini memang memiliki berat sebelah yang sangat tidak wajar. Membenarkan semua penjelasan cerdas yang disampaikan oleh Jatmika. Pengakuan dari seorang sesepuh yang sangat dihormati itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati kehormatan Juragan Brata di seluruh penjuru desa Karangbanyu. Ki Kardi kemudian membalikkan badannya menghadap para penduduk desa yang sedang memegang obor bambu, menatap mereka satu persatu dengan penuh kebijaksanaan. Orang tua itu berkata pelan, namun sangat jelas terdengar bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk keluar menuju cahaya terang, sekalipun dikubur sangat dalam di bawah tumpukan kebohongan dan fitnah keji. Keadilan alam semesta tidak akan pernah membiarkan orang jujur menderita untuk selamanya. Kalimat bijak itu meresap ke dalam relung hati setiap orang yang hadir malam itu, meninggalkan rasa penyesalan mendalam karena sempat termakan hasutan tanpa bukti. Seketika itu juga, ingatan pahit para penduduk desa mulai bermunculan satu persatu. Menyadari bahwa banyak dari mereka juga pernah menjadi korban penipuan. Beberapa pria dewasa teringat bagaimana ladang sawah mereka disita secara paksa setelah kalah berturut-turut di meja judi yang diadakan oleh sang tuan tanah. Mereka kini mengerti bahwa seluruh kekayaan yang dipamerkan Juragan Brata selama ini dibangun di atas penderitaan, kelaparan, dan air mata anak-anak tak berdosa. Hawa amarah yang sebelumnya diarahkan kepada keluarga Kliwon kini sepenuhnya berbalik mengancam keselamatan Juragan Brata yang terlihat semakin menyusut ketakutan di tengah lingkaran, menyadari bahwa situasi telah berbalik 180 derajat dan bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Kedua anak buah bengis, Brata mulai panik. Mereka saling melempar pandangan cemas, lalu secara perlahan melangkah mundur, meninggalkan majikan mereka sendirian di tengah kepungan warga yang tatapannya semakin beringas. Kedua preman sewaan itu akhirnya menjatuhkan obor mereka ke tanah, lalu berlari terbirit-birit menembus kegelapan malam menuju luar desa untuk menyelamatkan diri. Juragan Brata ditinggalkan seorang diri tanpa perlindungan sama sekali, menghadapi kemarahan puluhan penduduk desa yang selama bertahun-tahun selalu ia tindas tanpa ampun sedikitpun.
Meskipun warga desa sudah siap untuk menyerbu dan menghakimi pria licik tersebut dengan menggunakan kekerasan fisik, Jatmika segera mengangkat tangannya untuk mencegah. Ia berkata dengan suara tenang bahwa membalas kekejaman menggunakan cara-cara yang brutal hanya akan membuat mereka semua turun ke tingkat yang sama hinanya. Jatmika menegaskan bahwa keluarga Kliwon tidak membutuhkan pertumpahan darah di pekarangan suci mereka, yang selama ini dijaga dengan penuh kasih sayang dan doa tulus. Ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling terhormat agar tidak meninggalkan dendam baru yang akan menghantui generasi berikutnya di desa Karangbanyu. Jatmika melangkah mendekati Juragan Brata yang kini duduk gemetar di atas tanah berdebu, menatap mata pria tua itu dengan penuh belas kasihan. Pemuda cerdas itu menyuruhnya memungut kembali kantong hitam berisi koin emas palsu tersebut, lalu pergi meninggalkan desa ini sejauh mungkin sebelum fajar tiba. Ia tidak meminta kembalian harta kakeknya, karena ia tahu bahwa hukuman terberat bagi seorang manusia sombong adalah hidup dalam rasa malu yang abadi. Jatmika memastikan bahwa mulai detik ini, kekuasaan semu Juragan Brata di tanah kelahiran mereka telah benar-benar hancur lebur tanpa tersisa sedikit pun jejaknya. Dengan tangan yang sangat gemetar dan wajah memucat pasi, Juragan Brata perlahan-lahan memungut kantong kain berisi koin emasnya dari atas tanah berdebu. Pria yang dulunya selalu berjalan dengan dada membusung bangga itu, kini sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap mata para penduduk desa. Ia menyadari bahwa seluruh kehormatannya telah dilucuti habis-habisan oleh seorang pemuda desa yang tumbuh dari benih kemiskinan yang dulu sengaja ia ciptakan sendiri. Rasa malu yang sangat luar biasa menyelimuti batinnya, menyiksa jiwanya jauh lebih pedih daripada pukulan fisik manapun yang bisa diberikan oleh masa malam ini. Juragan Brata kemudian melangkah dengan sangat gontai melewati kerumunan warga desa yang secara otomatis membuka jalan kecil untuk membiarkannya pergi menjauh selamanya. Tidak ada satupun penduduk desa yang melontarkan cacian kasar atau mencoba menjegalnya. Mereka hanya memberikan tatapan jijik yang sangat tajam menyayat hati. Keheningan yang mengiringi kepergian tuan tanah licik itu terasa sangat mencekam, membuktikan bahwa ia benar-benar telah kehilangan segala tempat di hati masyarakat desa. Langkah kaki Brata yang terseret-seret perlahan menghilang di telan kegelapan malam, membawa serta seluruh keangkuhannya menuju pengasingan yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah bayangan pria pembawa masalah itu benar-benar lenyap dari pandangan, suasana di pekarangan rumah Kliwon seketika berubah menjadi sangat melegakan bagi semua pihak. Kliwon melangkah maju dengan air mata bercucuran, lalu memeluk erat bahu lebar putranya yang baru saja menyelamatkan kehormatan keluarga dari jurang kehancuran. Ningsih berlari menyusul suaminya, bergabung dalam pelukan hangat tersebut sambil menangis. Terisak-isak meluapkan seluruh beban kesedihan masa lalu yang selama ini selalu ia simpan. Ketegaran Jatmika malam ini telah menyembuhkan luka batin puluhan tahun yang selalu menggerogoti kebahagiaan mereka di balik dinding bambu gubuk yang reyot tersebut. Sementara itu, puluhan penduduk desa masih berdiri mematung di halaman dengan perasaan bersalah yang sangat luar biasa besar mengganjal di dalam dada mereka. Beberapa tetua desa mewakili warganya perlahan mendekati Kliwon dan Ningsih, lalu membungkukkan badan mereka dalam-dalam untuk meminta maaf atas segala kecurigaan buta selama ini. Mereka mengakui bahwa mereka sangat mudah dihasut oleh lidah berbisa Brata dan tidak pernah mencoba mencari tahu kebenaran dari sisi keluarga Kliwon sendiri. Penyesalan tulus yang diucapkan oleh para tetua desa itu terdengar sangat menyentuh hati, memecah kebisuan malam dengan sebuah ikrar perdamaian yang sangat indah. Meskipun keluarga ini pernah dihina dan dikucilkan selama bertahun-tahun, hati Kliwon terlalu bersih untuk menyimpan setitik pun dendam terhadap para tetangganya sendiri. Sambil menyeka air mata haru di pipinya yang keriput,
Kliwon tersenyum hangat lalu mengatakan bahwa ia telah memaafkan semua kesalahan warga desa ini. Ia menyadari bahwa mereka semua sebenarnya adalah korban dari ketakutan yang sama terhadap penguasa zalim, sehingga tidak ada gunanya lagi menyimpan amarah masa lalu. Jawaban pemaaf dari Kliwon ini membuat banyak warga terharu, menyadari betapa luhurnya budi pekerti keluarga miskin yang dulu sering mereka cemooh dengan keji. Satu persatu warga desa mulai berpamitan dengan sopan meninggalkan pekarangan rumah tersebut dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat mereka datang. Cahaya dari puluhan obor bambu yang mereka bawa perlahan-lahan menjauh dan menyebar ke berbagai penjuru jalanan sempit, mengembalikan ketenangan malam desa Karangbanyu seutuhnya. Halaman depan gubuk yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan dan ancaman kekerasan kini kembali sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik yang mengerik di balik semak-semak. Malam yang sangat panjang dan melelahkan ini akhirnya ditutup dengan sebuah kemenangan manis dari kesabaran melawan angkara murka yang bersemayam dalam keserakahan manusia. Jatmika berdiri diam di ambang pintu, menatap langit malam kemarau yang ditaburi jutaan bintang berkelap-kelip dengan perasaan sangat damai dan penuh rasa syukur. Bayangan masa lalu tentang meja judi kotor yang merenggut kebebasan ibunya kini telah sirna selamanya, digantikan oleh masa depan yang terang benderang. Keluarganya tidak lagi harus menundukkan kepala saat berjalan di pasar desa, karena mulai esok pagi mereka akan dikenal sebagai orang-orang terhormat seutuhnya. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari kebun belakang. Seolah semesta sedang memberikan restu atas keberanian. Pemuda cerdas ini membela kebenaran absolut. Pagi hari menyapa desa Karangbanyu dengan cahaya matahari yang terasa jauh lebih hangat dan lembut dibandingkan hari-hari kemarau sebelumnya yang sangat menyengat. Kicauan burung perenjak terdengar riang di antara ranting pohon bambu yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi, membawa pergi sisa ketegangan malam yang kelam. Ningsih sudah bangun sejak fajar menyingsing. Menyapu halaman depan gubuknya dengan perasaan yang luar biasa ringan, seolah beban bertonton baru saja diangkat. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah terdengar, seperti sebuah alunan nada kemenangan kecil yang merayakan kembalinya kedamaian sejati di rumah mereka. Di area pekarangan belakang, Kliwon berdiri menatap hamparan ladang rempah rahasianya, yang daun-daun mudanya terlihat semakin rimbun menutupi permukaan tanah yang gembur. Ia menimba air dari dalam sumur dalam yang dulu ia gali dengan susah payah, lalu menyiramkan air segar tersebut ke akar tanaman. Aroma semerbak yang menguar dari dedaunan basah itu terasa seperti sebuah pelukan hangat dari alam semesta yang selalu melindungi keluarga kecilnya dari mara bahaya. Kliwon tersenyum penuh rasa syukur, menyadari bahwa ketekunan yang ia tanam bersama istrinya kini telah tumbuh menjadi sebuah perisai kehidupan yang kokoh. Ketika matahari mulai merangkak naik ke atas kepala, beberapa tetangga perlahan-lahan mulai berdatangan mengunjungi pekarangan rumah Kliwon dengan langkah yang sangat ragu. Mereka tidak datang untuk melontarkan cemoohan kotor atau menyebarkan fitnah keji seperti yang biasa mereka lakukan ketika masih berada di bawah bayang-bayang Brata. Warga desa ini membawa berbagai macam hasil panen kecil seperti setandan pisang raja yang manis, ubi jalar yang besar, dan sayuran segar. Bingkisan sederhana ini merupakan sebuah bentuk permintaan maaf, tanpa kata-kata atas segala kesalahan dan kecurigaan buta yang pernah mereka arahkan kepada keluarga Kliwon. Ningsih menyambut kedatangan para tetangga tersebut dengan senyuman yang sangat tulus tanpa menunjukkan sedikit pun rasa benci atau dendam di raut wajahnya. Ia segera menggelar tikar pandan yang paling bersih di atas serambi gubuk kayunya, lalu mempersilakan mereka semua duduk bersila dengan sangat nyaman. Ningsih bergegas menuju dapur untuk merebus air panas dan menyeduhkan teh melati wangi, menyuguhkannya bersama dengan singkong rebus hasil kebun mereka sendiri. Suasana serambi yang dulu selalu sepi dan penuh ketakutan itu kini tiba-tiba berubah menjadi sebuah tempat berkumpul yang sangat hangat dan dipenuhi oleh tawa lepas.
Seiring berjalannya waktu, kedamaian di desa Karangbanyu semakin mengakar kuat dan bisnis rempah rahasia keluarga Kliwon kini sepenuhnya diambil alih oleh Jatmika. Pemuda cerdas itu melihat sebuah peluang emas untuk mengembangkan ladang mereka dengan membeli beberapa petak tanah kosong di sekitar rumah secara sangat adil. Ia mendatangi para pemilik tanah dan menawarkan harga beli yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar, membuat warga desa merasa sangat bersyukur dan diuntungkan. Jatmika menolak menggunakan cara-cara kotor atau manipulasi licik seperti yang dulu selalu dipraktikkan oleh tuan tanah zalim saat merampas harta penduduk Malang untuk menggarap lahan rempah yang kini ukurannya menjadi semakin luas. Jatmika mulai mempekerjakan puluhan pria dan wanita dari desanya sendiri dengan upah tinggi. Banyak dari mereka adalah mantan pekerja kasar yang dulu selalu diperas tenaganya oleh juragan Brata dengan bayaran yang sangat tidak manusiawi dan penuh cacian. Jatmika memperlakukan para pekerjanya dengan penuh rasa hormat, memberikan waktu istirahat yang cukup, serta selalu memastikan kebutuhan pangan keluarga mereka terpenuhi setiap hari. Kebaikan hati saudagar muda ini membuat seluruh pekerja merasa sangat setia dan bersedia bekerja keras merawat tanaman rempah dengan penuh rasa cinta. Kesuksesan bisnis rempah berkualitas tinggi ini secara perlahan, namun pasti mulai mengubah wujud fisik dari tempat tinggal sederhana keluarga Kliwon menjadi lebih megah. Gubuk bambu reyot yang penuh dengan kenangan pahit itu kini telah dipugar total dan diubah menjadi sebuah rumah joglo kayu jati yang sangat kokoh. Dindingnya tidak lagi berlubang. Atap rumbianya diganti dengan genting tanah liat yang tebal. Dan halaman depannya diperluas untuk tempat menjemur hasil bumi warga. Meskipun rumah ini kini terlihat sangat besar dan berwibawa, Kliwon tetap meminta agar suasananya dipertahankan sesederhana mungkin tanpa adanya hiasan mewah berlebihan. Pada hari selesainya pembangunan rumah joglo tersebut, Ki Kardi datang berkunjung di sore hari dengan membawa sebuah hadiah istimewa buatan tangannya sendiri. Sesepuh desa sekaligus tukang kayu ahli itu membawakan sebuah kursi goyang kayu yang diukir dengan motif sulur tanaman rempah yang sangat indah. Jatmika segera berlari keluar untuk menyambut pria tua itu. Menuntunnya menaiki undakan tangga kayu dengan sangat hati-hati penuh rasa hormat yang mendalam. Ki Kardi tersenyum lebar melihat betapa megahnya rumah baru ini. Namun ia jauh lebih bahagia melihat Jatmika tidak kehilangan kesopanannya sedikit pun. Sambil duduk santai di teras joglo yang luas dan sejuk, Ki Kardi memberikan sebuah nasihat singkat yang sangat bermakna kepada saudagar muda itu. Ia mengingatkan Jatmika agar selalu meniru sifat tanaman padi yang menguning, semakin berisi bulir-bulir berasnya, maka akan semakin merunduk batangnya mencium tanah bumi. Ki Kardi berpesan agar kekayaan yang melimpah ruah ini tidak boleh sedikit pun membutakan mata hatinya atau membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Jatmika mendengarkan setiap patah kata sesepuh desa itu dengan penuh hikmat, lalu berjanji akan selalu menjadikan kerendahan hati sebagai panduan utama hidupnya. Reputasi Jatmika sebagai seorang pedagang rempah yang jujur dan dapat dipercaya dengan cepat menyebar melampaui batas-batas wilayah desa Karangbanyu hingga ke kota besar. Para pembeli dari berbagai penjuru daerah, bahkan saudagar asing dari seberang lautan, selalu memprioritaskan untuk membeli rempah harum langsung dari tangan Jatmika. Mereka mengetahui bahwa takaran timbangan yang digunakan oleh Jatmika selalu tepat dan kualitas barang yang dikirimkan tidak pernah mengecewakan pembeli sedikit pun. Kesuksesan besar ini membuat nama Jatmika semakin melambung tinggi, menjadikannya seorang saudagar termasyhur yang sangat disegani dalam dunia perdagangan di seluruh pelosok pulau. Meskipun kini telah menjadi seorang pria yang sangat kaya raya, Jatmika sama sekali tidak pernah melupakan akar penderitaan kelam yang pernah menimpa keluarganya. Ia sangat sadar bahwa kebodohan dan ketidaktahuan adalah senjata utama yang digunakan oleh orang jahat untuk menindas orang miskin yang tidak berdaya. Oleh karena itu,
Jatmika menyisihkan sebagian besar keuntungan dagangnya untuk membangun sebuah balai pendidikan gratis di sudut desa bagi seluruh anak-anak Karangbanyu. Ia memanggil para guru terbaik dari kota untuk mengajarkan anak-anak desa membaca, menulis, dan berhitung agar kelak tidak ada lagi yang mudah ditipu. Setiap minggu menjelang hari pasar raya tiba, pemandangan luar biasa selalu terjadi di jalanan utama desa Karangbanyu yang dulu sangat sepi dan berdebu. Puluhan pedati kayu yang ditarik oleh sapi-sapi gemuk berjejer rapi, bersiap membawa karung-karung berisi rempah kering pilihan menuju ke pelabuhan kota dagang. Aroma harum rempah yang khas selalu menguar tajam memenuhi udara desa setiap kali pedati-pedati tersebut mulai bergerak perlahan meninggalkan area pekarangan gudang Jatmika. Desa yang dulunya dikenal karena kemiskinan dan ketakutannya ini, kini telah berubah menjadi sebuah pusat kemakmuran yang sangat terkenal di seluruh negeri. Di usia mereka yang semakin senja, Kliwon dan Ningsih kini tidak perlu lagi memeras keringat di bawah terik matahari untuk mencari sesuap nasi. Tugas berat mereka telah sepenuhnya digantikan oleh anak laki-laki mereka yang luar biasa tangguh, sehingga pasangan ini bisa menikmati masa tua yang tenang. Mereka berdua sering menghabiskan waktu luang dengan duduk berdampingan di kursi kayu panjang yang terletak di teras joglo sambil mengawasi cucu-cucu tetangga bermain. Wajah keriput mereka kini selalu dihiasi oleh senyuman damai, mencerminkan sebuah kemenangan abadi dari kesabaran yang tidak pernah putus diuji oleh kerasnya takdir. Pada suatu sore menjelang malam, cuaca di langit desa Karangbanyu terasa sangat sejuk karena awan mendung mulai berkumpul membawa pertanda pergantian musim. Angin kemarau yang biasanya kering dan panas, kini perlahan-lahan tergantikan oleh hembusan angin basah yang menyegarkan, membawa aroma tanah yang merindukan tetesan hujan. Keluarga kecil yang kini hidup makmur ini berkumpul bersama di serambi rumah Yoglo mereka, menyalakan sebuah lampu minyak antik bermotif kuningan di atas meja. Suasana hangat sangat terasa ketika cahaya kuning keemasan dari lampu itu menerangi wajah bahagia ketiga anggota keluarga yang tengah duduk bersantai tersebut. Ningsih membawa keluar sebuah nampan kayu jati berisi piring tanah liat yang menyajikan ubi manis rebus, yang asapnya masih mengepul dengan sangat lezat. Ia juga meletakkan 3 cangkir bambu kecil yang berisi teh seduhan bunga melati panas yang aromanya langsung menyebar memenuhi seluruh sudut serambi depan. Bau harum teh melati ini berpadu dengan sangat sempurna, bersama wangi alami rempah-rempah yang terbawa angin pelan dari arah ladang luas di belakang rumah. Hidangan sederhana yang tidak pernah berubah sejak mereka miskin ini, selalu menjadi pengingat yang sangat kuat dari mana mereka berasal dahulu. Sambil meniup pelan teh melatinya yang masih panas, Jatmika mulai menceritakan pengalaman perjalanan dagang terakhirnya ke pelabuhan kota besar kepada kedua orang tuanya. Ia dengan antusias memberitahu mereka bahwa ia baru saja berhasil menandatangani sebuah perjanjian dagang jangka panjang dengan utusan kerajaan dari seberang lautan. Kesepakatan ini akan memastikan bahwa seluruh hasil panen rempah dari desa Karangbanyu akan terus terserap pasar dengan harga tinggi selama beberapa dekade ke depan. Jatmika merasa sangat bangga karena ia bisa memberikan kepastian hidup yang layak bagi seluruh pekerja dan petani yang bergantung pada usahanya saat ini. Mendengar kabar luar biasa membahagiakan tersebut, Kliwon tersenyum sangat lebar hingga kerutan di sudut matanya terlihat semakin dalam, namun memancarkan kebanggaan tak terhingga. Pria tua itu menyesap tehnya secara perlahan lalu menerawang jauh ke masa lalu. Teringat kembali pada malam dingin yang sangat sunyi puluhan tahun silam. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ayunan cangkulnya yang berat secara tidak sengaja membentur guci tanah liat berlumpur saat ia sedang menggali sumur air. Guci misterius berisi biji rempah ajaib. Itulah yang telah merubah seluruh garis takdir keluarganya dari jurang kehinaan menuju puncak kehormatan yang luar biasa. Ningsih yang duduk di sebelah Kliwon perlahan mengulurkan tangannya yang kini sudah lembut, lalu menggenggam erat telapak tangan kasar suaminya dengan penuh kasih.
Perempuan tegar itu berbisik pelan bahwa kekayaan sejati mereka sebenarnya bukanlah terletak pada hamparan ladang rempah yang bernilai ribuan koin emas murni tersebut. Harta paling berharga yang pernah mereka miliki adalah ketabahan hati Kliwon yang tidak pernah pudar, serta jiwa pemaaf Jatmika yang menyatukan seluruh penduduk desa. Ningsih merasa bahwa cinta yang tumbuh dari rahim penderitaan ini ternyata jauh lebih kuat dibandingkan segala macam bentuk kebencian di dunia. Kehidupan di desa Karangbanyu saat ini sudah benar-benar terbebas dari jerat ketakutan kelam yang dulu selalu membayangi setiap langkah penduduknya di masa lalu. Tidak ada lagi tuan tanah zalim yang berkeliling desa untuk merampas tanah warisan atau menculik anak gadis warga sebagai jaminan hutang judi kotor. Warga desa kini hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Menggarap ladang dengan penuh sukacita di bawah perlindungan saudagar muda yang sangat dermawan. Sistem perdagangan yang adil ciptaan Jatmika telah berhasil menghapus seluruh akar kemiskinan ekstrem yang dulu memicu berbagai macam bentuk kejahatan di wilayah ini. Nama Jatmika kini telah melegenda dan sering diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur sebagai sebuah kisah teladan yang luar biasa. Cerita tentang sebuah pernikahan yang lahir dari paksaan perjudian kotor, namun entah bagaimana justru berhasil membesarkan seorang saudagar agung dengan budi pekerti luhur. Kisah hidup keluarga ini menjadi bukti paling nyata bahwa meskipun seseorang dilemparkan ke dalam lumpur kehinaan terdalam, ia tetap bisa tumbuh menjadi bunga teratai. Seluruh penduduk negeri sangat mengagumi bagaimana keluarga miskin tersebut merubah aib kelam masa lalu menjadi sebuah warisan kebaikan yang tidak akan pernah mati. Orang-orang desa sama sekali tidak pernah lagi mengungkit masa lalu Ningsih sebagai sebuah bentuk penghinaan kotor atau bahan gosip murahan di sumur umum. Mereka kini membicarakan sejarah kelam tersebut dengan nada suara yang penuh rasa hormat yang sangat dalam, sebagai sebuah cerita kepahlawanan melawan kezaliman sejati. Perjudian kotor juragan Brata yang dulu dianggap sebagai akhir dunia bagi Ningsih ternyata hanyalah jalan berliku yang disiapkan alam untuk melahirkan seorang penyelamat agung. Semua kegetiran yang dulu terasa bagai racun mematikan kini telah sepenuhnya berubah menjadi madu kehidupan yang manis bagi setiap jiwa di desa Karangbanyu. Saat malam, akhirnya benar-benar turun menyelimuti bumi. Puluhan lentera minyak yang tergantung rapi di sekeliling rumah, joglo keluarga Kliwon mulai dinyalakan satu persatu. Cahaya kuning yang hangat memancar indah menerangi pilar-pilar kayu jati kokoh yang menopang atap rumah, menciptakan sebuah suasana magis yang sangat menenangkan sanubari. Bayangan pepohonan rempah di halaman belakang tampak menari-nari dengan pelan di atas tanah saat tertiup angin malam, memberikan hiburan visual yang sangat memukau. Ketenangan malam ini adalah bayaran paling pantas bagi keluarga yang telah rela meneteskan darah dan air mata demi mempertahankan harga diri mereka utuh. Jatmika menatap lekat wajah kedua orang tuanya yang sedang tersenyum damai menikmati ubi rebus mereka di bawah cahaya temaram lentera teras yang syahdu. Di dalam relung hatinya yang terdalam, saudagar muda ini bersumpah akan terus menjaga keutuhan rumah ini dan melindungi kedamaian seluruh penduduk desa selamanya. Ia berjanji tidak akan pernah membiarkan keserakahan masuk meracuni pikirannya. Memastikan tidak akan ada lagi orang kecil yang menderita akibat ketamakan manusia lain. Jatmika menyadari bahwa tugas sejatinya bukanlah sekadar mengumpulkan harta kekayaan, melainkan menjadi tameng kokoh yang melindungi mereka yang lemah dari segala bentuk penindasan. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar alunan lembut. Musik gamelan Jawa yang mengalun harmonis memecah kesunyian malam dari arah rumah salah seorang warga desa yang mengadakan syukuran. Suara kenong dan saron yang dipukul dengan sangat selaras itu seolah-olah menjadi lagu pengantar tidur yang paling indah bagi seluruh penduduk Karangbanyu yang lelah. Tidak ada lagi suara tangisan keputusasaan akibat lilitan hutang atau bentakan kasar para penagih hutang yang dulu sering merobek keheningan malam secara sangat brutal.
Desa Karangbanyu kini bernapas dengan sangat lega. Hidup makmur berdampingan di bawah sayap perlindungan penuh kasih dari sang saudagar termasyhur kebanggaan mereka. Sekelompok warga desa yang baru saja pulang dari acara syukuran tersebut, berjalan kaki melintasi jalan tanah berdebu, tepat di depan pekarangan rumah Joglo Jatmika. Salah seorang dari mereka, seorang petani tua yang dulu pernah ikut menyalahkan keluarga Kliwon, menghentikan langkahnya sejenak untuk menatap rumah bercahaya hangat tersebut. Ia melihat siluet Kliwon dan Ningsih yang sedang duduk santai menikmati malam. Dan sebuah senyuman kelegaan yang luar biasa, tulus mengembang di wajahnya yang keriput. Petani tua itu merasakan kedamaian absolut menyelimuti hatinya. Menyadari betapa beruntungnya desa ini memiliki keluarga yang hatinya seluas lautan kesabaran tak bertepi. Petani tua itu membetulkan letak sarung yang melingkar di lehernya agar lebih rapat menghalau angin malam dingin sebelum melanjutkan langkah kakinya pulang ke rumah. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang berjalan di sampingnya, lalu menganggukkan kepala ke arah cahaya lentera terang yang menyala di beranda rumah Joglo megah itu. Sambil tersenyum menatap langit berbintang, ia berbisik pelan bahwa orang baik yang selalu diam merawat luka pada akhirnya akan memanen kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Kalimat penutup yang sangat damai itu mengudara perlahan bersama keharuman rempah, mengunci cerita panjang penderitaan menjadi kebahagiaan abadi bagi desa Karangbanyu selamanya. Puluhan tahun kembali berlalu, menyapu wajah desa Karangbanyu, yang kini telah berubah menjadi sebuah pusat perdagangan rempah paling maju di seluruh penjuru negeri ini. Jatmika yang dulu dikenal sebagai seorang saudagar muda yang sangat tangguh, kini telah menjelma menjadi seorang kakek tua yang sangat bijaksana dengan rambut yang memutih, meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat saat ia pertama kali membangun jaringan dagangnya. Sorot matanya tetap memancarkan sebuah kehangatan dan kecerdasan yang luar biasa tajam. Ia telah menyerahkan sebagian besar urusan perniagaannya kepada putra sulungnya, Wira, yang mewarisi ketekunan kakeknya serta kedermawanan sang ayah dalam memimpin seluruh pekerja desa. Di suatu pagi yang sangat cerah dengan udara sejuk sisa hujan semalam, Jatmika duduk di kursi goyang tua peninggalan Kikardi di teras rumah Joglo. Kursi kayu jati berukir sulur rempah itu masih sangat kokoh meskipun telah menemani keluarga ini melewati berbagai macam pergantian musim selama puluhan tahun lamanya. Jatmika tersenyum damai, menatap hamparan halaman depan rumahnya yang kini dipenuhi oleh bunga-bunga melati putih yang mekar semerbak menyebarkan keharuman ke setiap sudut pekarangan. Ingatannya kembali melayang ke masa lalu. Mengingat betapa gersangnya tanah berdebu ini, sebelum kedua orang tuanya menyiramnya dengan keringat, air mata, dan doa yang tulus. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 7 tahun berlari riang keluar dari pintu utama rumah Joglo menuju ke arah pangkuan kakek tua tersebut. Anak kecil yang sangat lincah dan ceria itu bernama Bayu. Cucu kesayangan Jatmika yang selalu dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dunia. Bayu memeluk lutut kakeknya dengan sangat erat, lalu meminta Jatmika untuk menceritakan kembali kisah legendaris tentang sepasang dadu tulang dan sebuah guci berisi benih ajaib. Jatmika tertawa pelan mendengarkan permintaan cucunya tersebut, karena kisah itu sudah ia ceritakan ratusan kali. Namun Bayu seolah tidak pernah merasa bosan sama sekali mendengarnya. Jatmika mengelus rambut cucunya dengan penuh kasih sayang, lalu mengangkat tubuh kecil Bayu untuk duduk bersamanya di atas kursi goyang yang perlahan berderit pelan berayun. Kakek tua itu memulai ceritanya dengan suara bariton yang kini terdengar lebih serak, namun penuh dengan wibawa dan syarat akan pengalaman kehidupan yang sangat panjang. Ia menceritakan kembali masa-masa kelam ketika desa Karangbanyu masih dikuasai oleh rasa takut terhadap seorang tuan tanah yang sangat licik dan tamak bernama Juragan Brata. Bayu mendengarkan setiap kalimat kakeknya dengan mata membulat besar, membayangkan betapa mengerikannya hidup di zaman
di mana keadilan bisa dibeli dengan sangat mudah menggunakan koin, dengan nada suara yang sangat lembut. Jatmika menjelaskan kepada cucunya bahwa keluarga mereka dahulu kala bukanlah orang kaya raya yang memiliki segalanya sejak lahir. Kakek buyut Kliwon dan nenek buyut Ningsih harus memulai semuanya dari titik terendah yang penuh dengan kehinaan akibat sebuah konspirasi perjudian kotor yang sangat kejam. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk bambu kecil yang atapnya selalu bocor jika hujan turun deras, dan seringkali harus menahan rasa lapar di perut. Namun, alih-alih menyerah pada keadaan yang sangat menyiksa tersebut, mereka justru memilih untuk terus berjuang menjaga kehormatan keluarga dengan cara bekerja keras tanpa kenal lelah. Bayu menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang sangat serius. Lalu bertanya, bagaimana cara kakek buyutnya bisa menemukan harta karun rempah yang sekarang mereka miliki? Jatmika tersenyum lebar dan mengatakan bahwa harta karun itu tidak jatuh begitu saja dari langit biru, melainkan ditemukan saat kakek buyutnya sedang menggali sebuah sumur. Ia menceritakan momen ajaib ketika cangkul Kliwon membentur sebuah guci tua berlumpur yang di dalamnya tersimpan ribuan biji aneh yang mengeluarkan aroma harum luar biasa. Penemuan itu bukanlah sekadar keberuntungan semata, melainkan sebuah anugerah dari alam semesta yang diberikan kepada mereka yang mampu bersabar di tengah badai cobaan paling berat. Kakek tua itu kemudian menuntun cucunya turun dari kursi goyang, lalu mengajaknya berjalan kaki, menyusuri jalan setapak kecil menuju pekarangan belakang rumah yang sangat luas. Di sana, hamparan ladang rempah yang sangat subur membentang luas seperti sebuah permadani hijau kemerahan yang mengeluarkan keharuman khas menenangkan setiap tarikan napas mereka berdua. Jatmika menunjuk ke arah ujung pekarangan di mana sebuah sumur batu kuno masih berdiri kokoh dan airnya terus mengalir jernih tanpa henti sepanjang masa. Sumur itulah yang menjadi saksi bisu dari seluruh perjuangan Kliwon dan Ningsih dalam mengubah tanah kering berdebu ini menjadi sumber kehidupan bagi seluruh warga desa. Di sebelah sumur kuno tersebut, Jatmika telah membangun sebuah cungkup kecil beratap kayu jati untuk menyimpan guci tanah liat pertama yang ditemukan oleh ayahnya dahulu. Guci berlumpur itu kini telah dibersihkan secara sempurna dan diletakkan di atas sebuah alas batu marmer sebagai sebuah monumen pengingat sejarah keluarga yang sangat penting. Bayu menatap guci kuno itu dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. Mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh ukiran sulur daun yang menghiasi seluruh permukaan luar guci tersebut. Jatmika berdiri di belakangnya, meletakkan kedua tangannya di atas bahu sang cucu, memastikan bahwa anak ini memahami nilai sejarah luhur yang tersimpan di depan matanya. Jatmika berpesan kepada Bayu bahwa seluruh kekayaan yang mereka nikmati hari ini berasal dari satu guci kecil ini yang dipenuhi oleh kebaikan dan doa tulus. Ia mengingatkan cucunya bahwa sehebat apapun kelak ia menjadi seorang pemimpin atau saudagar besar, ia tidak boleh sekalipun melupakan asal-usul darah keluarganya. Kesombongan dan ketamakan adalah penyakit jiwa yang akan menghancurkan segala hal baik. Persis seperti yang telah menimpa Juragan Brata, yang mati dalam kehinaan puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, Bayu harus selalu menjaga hatinya agar tetap merendah seperti sebatang rumput hijau yang tidak pernah patah meskipun diterpa angin topan paling kencang. Angin pagi bertiup, sejuk menyibakkan daun-daun rempah yang rimbun, membawa serta harum manis keharuman bunga melati dan aroma basah tanah yang sangat menenangkan sanubari. Bayu mengangguk mantap dan berjanji kepada kakeknya bahwa ia akan selalu mengingat semua pelajaran berharga ini dan akan menjadi orang baik seperti kakek buyut Kliwon. Anak kecil itu juga berjanji akan menjaga ladang rempah ini dengan penuh kasih sayang dan akan selalu membagikan hasil panennya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mendengar janji tulus dari mulut kecil cucunya,
Jatmika merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar, menyapu seluruh beban pikiran di usianya yang semakin menuju senja. Saat mereka berdua sedang asyik menikmati suasana tenang di ladang belakang, Wira sang ayah dari Bayu berjalan menghampiri mereka dengan membawa sepiring jajanan pasar tradisional. Wira menyapa ayahnya dengan sangat sopan, lalu menawarkan kue lapis beras dan secangkir teh seduhan bunga telang yang warnanya biru pekat, namun rasanya sangat manis. Keluarga kecil ini kemudian duduk bersama di atas sebuah dipan bambu panjang yang diletakkan tepat di bawah bayangan rimbun sebuah pohon beringin tua dekat sumur. Suasana kekeluargaan yang sangat kental dan damai ini merupakan pemandangan yang paling indah dan berharga bagi seorang Jatmika yang telah melewati masa mudanya dengan sangat kerah. Wira menceritakan kepada ayahnya bahwa rombongan kapal dagang dari luar pulau baru saja bersandar di pelabuhan pagi ini dan sedang menuju ke arah batas desa. Mereka secara khusus datang untuk memborong seluruh sisa panen rempah musim ini. Karena kualitas barang dari Karangbanyu telah terkenal tiada duanya di seluruh penjuru wilayah, Wira mengatakan bahwa ia telah mengatur para pekerja untuk mempersiapkan karung-karung rempah di gudang utama dan memastikan semua timbangan berjalan dengan sangat jujur dan presisi. Jatmika mengangguk puas mendengar laporan putranya tersebut, meyakini bahwa bisnis keluarga ini berada di tangan yang sangat tepat dan tidak akan pernah melenceng dari prinsip luhurnya. Sistem perniagaan yang jujur dan adil telah membuat desa Karangbanyu menjadi teladan bagi desa-desa lain di sekitarnya dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran bersama seluruh warganya. Wira meneruskan tradisi ayahnya dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan besar mereka untuk membangun saluran irigasi baru yang mengairi persawahan milik seluruh petani di desa tersebut. Berkat bantuan irigasi gratis ini, para petani Karangbanyu tidak lagi mengalami gagal panen di musim kemarau panjang yang biasanya mengeringkan sumur-sumur dan mematikan tanaman bibit padi. Semua kemajuan ini adalah hasil nyata dari sebuah kepemimpinan yang bersandar pada rasa kepedulian tinggi terhadap nasib sesama manusia yang hidup di bawah bayang-bayang kebersamaan, sambil mengunyah kue lapis manisnya. Bayu bertanya kepada ayahnya, apakah para saudagar dari kapal asing itu juga menyukai aroma harum rempah yang ada di ladang? Wira tertawa pelan dan menjawab bahwa seluruh orang di dunia ini sangat mencintai harum rempah mereka, karena rempah ini ditanam dengan menggunakan pupuk kasih sayang. Ia menjelaskan bahwa tidak ada tanah di tempat lain yang bisa menghasilkan kualitas sebaik tanah Karangbanyu. Karena tanah ini telah diberkati oleh doa orang-orang berhati jujur. Jawaban Wira membuat dada Jatmika terasa sangat hangat. Karena ia tahu bahwa nilai-nilai kebaikan luhur Kliwon dan Ningsih benar-benar telah mengalir kuat di dalam darah keturunannya. Menjelang tengah hari, suara derap langkah kuda dan gemerincing lonceng pedati mulai terdengar samar-samar dari arah jalan utama desa menuju pekarangan rumah joglo keluarga terpandang. Rombongan saudagar asing itu akhirnya tiba di Karangbanyu dengan mengenakan pakaian sutra mewah yang berwarna-warni. Didampingi oleh beberapa pengawal setia yang membawa peti berisi kepingan emas, meskipun tamu-tamu tersebut adalah orang-orang penting yang sangat kaya raya. Wira menyambut mereka dengan penuh keramahan dan kesederhanaan khas penduduk desa tanpa ada sikap menjilat. Ia mempersilakan para tamu kehormatan itu duduk di teras joglo dan menyuguhkan makanan desa yang sedap sebagai sebuah bentuk penghormatan tinggi tuan rumah yang bijaksana. Para saudagar dari seberang lautan itu selalu merasa takjub setiap kali mereka menginjakkan kaki di desa Karangbanyu yang udaranya selalu bersih dan sangat menenangkan tubuh. Mereka menceritakan kepada Wira dan Jatmika bahwa di luar sana, banyak kota besar yang dipenuhi oleh kekacauan dan kecurangan para pedagang yang saling menjatuhkan sesamanya. Namun di Karangbanyu, mereka menemukan sebuah kedamaian dan kejujuran yang sangat langka, sehingga mereka rela menyeberangi lautan ganas hanya untuk membeli rempah harum dari keluarga ini.
Pujian tulus dari mulut orang-orang asing ini kembali menegaskan bahwa sebuah kehormatan sejati tidak akan pernah bisa dibeli secara instan, melainkan harus dibangun melalui tindakan. Proses transaksi jual beli rempah itu berlangsung dengan sangat lancar dan transparan di depan gudang besar yang letaknya tidak jauh dari pekarangan samping rumah utama. Wira menimbang karung-karung rempah dengan teliti. Bahkan ia sengaja melebihkan sedikit takaran di setiap karungnya sebagai sebuah bentuk sedekah tulus agar rezekinya semakin berkah dan melimpah. Para saudagar asing itu sangat tersentuh dengan kebaikan hati Wira dan segera menyerahkan peti-peti koin emas murni dengan perasaan yang luar biasa lega serta tanpa penyesalan. Tidak ada perdebatan alot soal harga atau tipu muslihat timbangan seperti yang sering terjadi di pasar-pasar kumuh. Semuanya berjalan murni dalam sebuah semangat rasa saling mempercayai. Setelah urusan perniagaan selesai dengan sempurna, rombongan saudagar asing itu berpamitan untuk segera kembali ke pelabuhan sebelum angin laut berubah arah menjauhi rute pelayaran niaga mereka. Wira dan seluruh pekerjanya melambaikan tangan mengantarkan kepergian pedati-pedati yang kini bermuatan penuh dengan rempah berharga tersebut menyusuri jalan tanah berdebu keluar dari pintu gerbang desa. Jatmika yang sedari tadi hanya mengamati dari kejauhan merasa sangat bangga melihat putranya berhasil membina hubungan dagang yang begitu kuat dan dihormati oleh banyak pihak penting. Ia tahu bahwa pondasi bisnis keluarga yang ia bangun dengan susah payah ini akan terus berdiri kokoh melintasi zaman selama kejujuran masih menjadi pilar penopang utamanya. Sore harinya, setelah seluruh pekerja pulang ke rumah mereka masing-masing untuk beristirahat dengan tenang, suasana pekarangan Joglo kembali menjadi sunyi, menyisakan hembusan angin kemarau. Jatmika berjalan pelan sendirian menuju ke arah sumur kuno di belakang rumah. Membawa sekuntum bunga melati putih yang ia petik langsung dari taman halaman depan rumah. Ia meletakkan bunga harum itu di atas alas batu marmer tepat di samping guci tua peninggalan ayahnya sebagai bentuk doa penghormatan kepada arwah kedua orang tuanya tercinta. Jatmika memejamkan mata sejenak, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, karena alam telah memberinya sebuah kehidupan yang luar biasa indah. Di atas fondasi penderitaan yang lampau, dalam keheningan doa yang sangat khusyuk tersebut, Jatmika merasa seolah-olah hembusan angin sore membawa suara bisikan lembut ibunya yang selalu menenangkan dari dimensi masa lalu. Suara itu mengingatkannya kembali bahwa tidak peduli seberapa tinggi manusia terbang mencapai puncak kesuksesannya, ia pada akhirnya harus kembali menyatu dengan tanah bumi yang telah membesarkannya. Pelajaran tentang kerendahan hati inilah yang selalu menjaga Jatmika tetap waras di tengah godaan harta kekayaan berlimpah yang bisa dengan mudah membutakan mata hati siapapun tanpa pandang. Ia membuka matanya kembali dengan perasaan yang sangat lega, siap menyambut sisa usia tuanya dengan penuh keikhlasan dan kedamaian mutlak, tanpa ada satu penyesalan sedikit pun. Saat bayangan senja mulai memanjang menutupi ladang rempah yang menghijau kemerahan, Wira dan Bayu datang menjemput kakek tua itu untuk segera kembali masuk ke dalam kediaman. Bayu menggandeng tangan besar kakeknya yang kini sudah dipenuhi oleh kerutan kulit memudar. Menuntunnya berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang diterangi oleh temaram cahaya lampu pinggiran. Mereka bertiga berjalan beriringan bagaikan sebuah rantai generasi yang sama sekali tidak akan terputus. Membawa seluruh warisan kebaikan luhur Kliwon dan Ningsih terus hidup menyala di dada. Kehangatan ikatan darah dan cinta tulus di antara mereka menjadi sebuah benteng perlindungan terkuat dari segala macam rintangan kehidupan yang mungkin akan mencoba menguji ketangguhan. Di ruang tengah rumah Joglo yang luas dan sangat nyaman itu, sebuah meja makan besar dari kayu jati telah disiapkan dengan berbagai macam hidangan penutup malam. Istri Wira yang sangat ramah menyambut kedatangan suami, mertua, dan anak laki-lakinya dengan senyuman cerah. Lalu mempersilakan mereka duduk bersama untuk segera menyantap hidangan lezat berkuah.
Meskipun mereka kini bisa memakan makanan mewah apa saja yang ada di dunia ini berkat kekayaannya, hidangan utama di atas meja itu tetaplah sepiring ubi tanah rebus. Makanan sederhana ini selalu sengaja disajikan setiap malam sebagai bentuk pengingat abadi bahwa harta terbanyak sekalipun tidak akan pernah merubah hakikat kesederhanaan jiwa yang telah dibentuk. Malam itu, Desa Karangbanyu kembali terlelap dalam pelukan kedamaian absolut yang sama sekali tidak pernah terganggu oleh suara tangisan kelaparan atau teriakan ketidakadilan sosial dari penguasa. Kisah tentang Kliwon, Ningsih, dan perjudian kotor yang secara mengejutkan melahirkan saudagar termasyhur. Penjaga desa ini telah benar-benar terpatri kuat menjadi legenda mutlak masyarakat Tanah Jawa. Di luar rumah, angin malam meniup dedaunan rempah yang bergesekan pelan, menciptakan melodi indah penina bobo bagi setiap jiwa lelah yang mendamba sebuah kehidupan yang tenang tanpa konflik. Seorang tetua desa yang sedang meronda di pos utama menutup kisah menakjubkan ini dengan senyuman penuh syukur. Bergumam pelan memuji kebesaran semesta yang tidak pernah tidur.